Seri dimulai dengan Yun Bum, protagonis wanita yang tiba-tiba terbangun ketakutan dari sebuah mimpi buruk yang mengerikan. Kenyataannya, Yun Bum adalah seorang guru SMA dan dia mengalami sebuah insiden yang sangat traumatis pada tahun lalu. Sejak saat itu, mimpi buruk yang sama menghantuinya setiap malam. Seorang gadis menusuknya dengan sebuah pena di depan seluruh. Jelas bahwa sesuatu yang serius telah terjadi di masa lalunya. Karena insiden tersebut, dia meninggalkan Seoul dan pindah mengajar di sebuah. Saat bersiap-siap berangkat ke sekolah, dia tidak sengaja mendengar para guru membicarakan. Jin Hyuk, guru olahraga, Ibu Han, dan wakil kepala sekolah, Pak Jung, bingung dengan keputusan. Mereka tidak mengerti mengapa sekolah mencoba memindahkannya kembali ke Seoul. Tetapi dia malah memilih melakukan hal. Mereka juga bertanya-tanya tentang dirinya yang memakai baju yang sama setiap hari dan tidak pernah berbicara dengan siapapun. Hal yang membuat semua orang merasa ada sesuatu. Saat Yun Bum mendengar percakapan mereka, dia mulai merenung. Dia tidak seperti ini sebelumnya. Kenyataannya, dia dulu sangat terbuka dan merupakan guru paling populer di sekolah lamanya. Kita juga tahu bahwa dia dulu tinggal serumah dengan seorang tetangga bernama Mai. Namun sekarang bahkan Mai pun tidak. Saat mereka berjalan, Han Giol muncul, siswa paling tampan di sekolah. Semua siswi mengelilinginya dan bahkan para guru pun memujinya. Dia tidak hanya berpenampilan menarik, tetapi juga sangat cerdas. Sampai-sampai Ibu Han menyayanginya lebih dari kedua. Han Giol kebetulan berada di kelas Yun Bum yang sedang dia bimbing. Setelah itu, Han Giol datang bicara empat mata. Sementara guru-guru lain pergi ke ruang istirahat. Tiba-tiba kepala sekolah Kwon mengumumkan bahwa ujian tengah semester sedang mendekat dan akan segera diadakan rapat orang tua. Sehingga di tengah-tengah itu, cuaca tiba-tiba menjadi sangat dingin. Pada saat yang sama, pemeran utama pria Mojin. Saat Ibu Han melihatnya dari kejauhan, dia berteriak dan Pak Jung bersembunyi di bawah meja. Kita tahu bahwa Mojin datang khususnya untuk melabrak Pak Jung. Dan dia tampak sangat marah hingga para guru harus mengunci diri di ruangan dan bersembunyi. Bahkan guru olahraga pun menyambar vas bunga untuk membela diri. Mojin mendobrak pintu dan menyerbu masuk, membuat vas bunga jatuh hancur berkeping. Kepala sekolah Kwon maju menghadapinya. Dan saat itulah Yun Bum mengetahui bahwa Mojin adalah paman. Ketika Mojin bertanya mencari Pak Jung, kepala sekolah berbohong bahwa beliau tidak ada di pagi buta itu. Han Giol telah bertanya kepada Pak Jung tentang sebuah penghargaan yang seharusnya diberikan kepadanya. Namun Pak Jung menjawab dengan cara yang paling kejam, mengatakan kepada Han Giol bahwa anak yatim piatu sebaiknya jangan bermimpi tentang orang tua Han Giol telah meninggal. Dan kata-kata Pak Jung benar-benar tidak bisa dimaafkan. Itulah alasan Mojin datang melabrak. Namun Pak Jung merasa sangat ketakutan dan menolak keluar dari bawah meja. Kepala sekolah menyuruh Yun Bum menyeduh teh untuk Mojin. Saat Mojin melihatnya, dia tertegun dalam keheranan. Sementara itu dia mengundang Cindy pergi makan bersama mereka. Tetapi dia menolak dengan kasar karena dialah satu-satunya siswi di sekolah. Pada saat yang sama, teman-teman kembar Han Giol menyadari bahwa paman Han Giol. Han Giol segera berlari ke sana karena tahu bahwa pamannya pasti sudah mendengar tentang apa yang terjadi dan mungkin berada di sana untuk mempermalukan. Kembali ke sekolah, Mojin menjelaskan kepada kepala sekolah Kwon bahwa dia telah membesarkan Han Giol sejak masih bayi merah hingga merawatnya di taman kanak. Dia mengatakan bahwa dirinya adalah ayah sekaligus ibu bagi Han Giol. Dan itulah alasan Han Giol layak menerima penghargaan sama seperti orang lain. Setelah selesai bicara, Mojin tiba-tiba, Yun Bum angkat bicara di depan semua orang dan bertanya dengan penuh keheranan apakah pria itu benar-benar paman Han Giol. Ataukah dia seorang preman kelas kakap? Para guru terkejut karena akhirnya Yun Bum berbicara dan begitu berani. Mereka memberitahu Yun Bum bahwa Mojin adalah orang paling berbahaya di daerah ini. Bahwa penampilannya yang menakutkan tidak ada apa. Mereka bahkan menyebutkan tato naga di lengannya. Mengatakan bahwa dia selalu marah dan membuat semua orang di pasar ketakutan. Ada rumor bahwa dia adalah seorang pembunuh dan seseorang pernah melihatnya melesat dengan gila melewati. Terlepas dari semua itu, mereka mengakui bahwa dia sangat lembut kepada Han Giol. Pada saat itu, Han Giol masuk ke ruangan untuk meminta maaf ke. Saat Pak Jung mulai memaki-makinya, Yun Bum segera campur tangan dan menenangkan Han Giol.
menyuruhnya jangan khawatir dan memintanya pergi dengan. Setelah itu, Yunbum sedang dalam perjalanan pulang membawa kantong makanan ketika dia menerima pesan dari ayahnya yang memintanya untuk. Dari reaksinya tersebut, jelas bahwa dia masih menyimpan dendam padanya dan merasa sangat terganggu, sehingga dia mengabaikan pesan itu. Saat dia mencoba membuka pintu apartemennya, kuncinya macet dan anak kuncinya patah di. Dalam rasa frustrasi dan kesal, dia keluar mencari bantuan di jalanan. Tiba-tiba, dia melihat Mojin berdiri di sana. Mengingat kata-kata para guru, dia panik lalu melarikan diri dan Mojin mulai mengejarnya. Masih memegang benda itu di tangan. Dia baru saja akan menelepon polisi saat Mojin berhasil menyusul. Mengapa Anda lari? Mengapa Anda menelepon polisi? Sambil gemetaran, dia mengatakan kepadanya bahwa dia pikir dia sedang mengejarnya, bahwa dia membawa senjata, dan Mojin kemudian mengelupas gambar naga dari tangannya, memperlihatkan bahwa itu hanyalah sebuah stiker, hadiah dari seorang. Adapun benda yang dikira senjata, ternyata itu tidak lain adalah beberapa tusuk kue ikan yang dibungkus aluminium. Dia berlari karena sedang terburu-buru pulang dan bukan karena sedang mengejarnya. Yunbum merasa sangat malu dan meminta maaf. Ketika Mojin tahu pintu apartemennya tidak bisa dibuka, dia melompat masuk untuk membantunya Namun sebelum pergi, dia Anda harus membayar harga untuk. Dia ketakutan, mengira bahwa pria itu sedang mengancamnya dan mempertimbangkan. Mojin pulang ke rumah membawa ayam yang dibelinya untuk Han Giol dan duduk memandangnya dengan bangga. Saat Han Giol merayakan penerimaan mereka berbicara tentang guru Han Giol, Yunbum, dan apakah dia orang yang datang dari Seoul. Karena Mojin merasa. Setelah itu, saat pergi membuang sampah bersama asisten masaknya, Philip memberitahu Mojin bahwa dia pernah mengenal seorang gadis dahulu kala. Gadis itu adalah Yunbum. Dia dulu pernah memujinya tampan. Mojin telah mencoba mengingatkannya akan kata-kata itu di sekolah. Dan sekarang dia bertekad bahwa Yunbum harus mengingatnya. Dan ini akan menjadi bagian dari harga yang harus dia bayar. Philip menyadari bahwa untuk pertama kali dalam hidupnya, Mojin mulai suka memandangi deretan pohon bunga sakura di musim semi. Meskipun musim semi dulunya adalah waktu dalam setahun yang paling di. Segera setelah ujian tengah semester berakhir, tibalah waktunya untuk Yunbum menyuruh para siswa untuk memberitahu orang tua mereka tentang. Saat dia sedang berjalan di koridor, Dain menghentikannya dan mengatakan bahwa orang tuanya tidak akan bisa hadir, karena ayahnya adalah seorang politisi konservatif. Tetapi Yunbum bersikeras bahwa dia harus menemui mereka. Saat itulah Dain secara kebetulan melontarkan sebuah komentar yang membuat Yunbum sangat cemas, karena kata-kata tersebut berhubungan langsung dengan insiden menyakitkan yang terjadi tahun lalu. Yunbum mulai bertanya-tanya bagaimana gadis kecil ini bisa tahu tentang masalah yang begitu pribadi. Setelah itu dia mulai menelepon orang tua satu persatu. Ketika tiba giliran menelepon Mojin, para guru mencoba menakut-nakutinya, mengatakan kepadanya. Tetapi rapat itu wajib dan tidak ada cara untuk menghindarinya sama sekali. Sambil gemetar, Yunbum menelepon. Pada saat itu juga, Mojin sedang berada di sebuah restoran dan saat dia mendengar tentang rapat orang tua, dia langsung bangkit untuk segera pergi. Para guru menjadi semakin panik, dan Yunbum dengan cepat menutup telepon, mengatakan kepada. Karena kecemasannya, Yunbum mencurahkan isi hati kepada Ibu Han, mengatakan dia takut Mojin mungkin akan membalas dendam padanya karena dia. Ibu Han membawanya ke sebuah restoran dan menjelaskan bahwa Mojin tidak takut pada siapapun di kota ini kecuali pada pemilik kedai yang kasar. Dia bercanda bahwa Mojin bahkan tidak berani memesan makanan kesukaannya saat. Ibu Han memberitahu Yunbum bahwa dia perlu bersikap dingin dan tangguh seperti itu. Mai juga membawanya ke sebuah salon kecantikan dan mengubah gaya rambutnya untuk membuatnya tampak tajam dan angkuh. Tetapi Yunbum tidak menyukai ide. Dia memutuskan untuk membuat rencananya sendiri. Pada hari rapat berlangsung, dia mengenakan gaun merah muda dan tampak sangat. Untuk pertama kalinya selama ini, bahkan para siswa pun bertanya apakah ini hari ulang tahunnya karena mereka. Saat tiba waktunya Mojin datang, semua guru diam-diam menyelinap pergi dan membiarkan Yunbum menghadapi nasibnya sendiri.
Mo Jin sedang dalam perjalanan ke sekolah, membawa sebuah pot tanaman. Pada saat yang sama di Seoul, seorang pengacara bernama Choi sedang mencari seseorang bersama dengan asisten. Dia ingin membalas dendam atas sesuatu yang terjadi. Orang yang dicarinya ternyata adalah Mo Jin, tetapi dia masih belum tahu alamat Mo Jin di pedesaan. Kembali ke sekolah, Yun Bum terkejut saat Mo Jin datang membawa sebuah pot tanaman raksasa. Dia memberitahu bahwa itu adalah pengganti pot yang pecah di ruang guru. Dia mulai membahas hasil belajar Han Giol. Tetapi Mo Jin justru mulai menanyakan pertanyaan pribadi. Berapa usianya? Apakah dia datang dari Seoul? Dan kemudian berkata dengan santai. Bahkan teman dekat pun. Yun Bum terdiam kaku karena hanya teman-teman terdekat yang menggunakan julukan. Setelah rapat dalam perjalanan pulang, Han Giol tidak sengaja bertemu Dain yang meminta maaf atas perilaku kasarnya dengan sikap yang sempurna. Han Giol menyimpan nomor teleponnya di ponsel gadis itu. Keesokan harinya, Yun Bum masuk ke kelas dan mendapati semua siswa bertanya tentang pot tanaman itu karena nama Mo Jin tertulis di sana dengan tulisan tangan yang sangat rapi. Dia memanggil para guru datang, dan mereka bersama-sama susah payah menarik pot berat itu. Tepat saat itu, Mo Jin muncul. Melihat mereka mencoba membuang hadiah darinya, dia dengan tenang mengangkat sendiri seluruh pot itu dan meletakkannya ke dalam mobil dengan. Setelah itu, tanpa meminta izin, dia membawa Yun Bum ikut. Hadiah tidak boleh dibuang. Aku akan menaruhnya di rumah. Sepanjang perjalanan, Yun Bum menatap penuh takjub pada otot-otot Mo Jin. Benar-benar terpana melihat kekuatan luar biasanya. Mo Jin mencoba mengingatkannya bahwa mereka pernah bertemu di Seoul. Tetapi dia tidak. Ketika mereka sampai di kediamannya, Mo Jin memintanya. Dia meminta maaf dan mengatakan tidak ada kopi yang tersedia. Mo Jin dengan cerdik mengubah hal itu menjadi janji. Dia berkata bahwa lain kali saat dia ada waktu luang, kita. Segera setelah dia pergi, Pa Jung menelepon Yun Bum dan menimpakan seluruh tanggung jawab klub lingkungan ke pundaknya, yang sebenarnya sudah. Dia tanpa sengaja membentak ayahnya, yang menelepon untuk meminta maaf. Dia menutup telepon dan mulai. Tepat pada saat itu, Mo Jin kembali membawakan kopi. Saat melihatnya sedang menangis, dia memberinya. Ketika kau merasa sedih, makanan manis akan membantu suasana. Nada suara dan kata-kata itu membuat Yun Bum merasa seolah-olah dia pernah mendengar kalimat yang persis sama darinya sebelumnya. Namun dia tetap. Di tempat lain, kita melihat aktris yang sedang berbicara dengan pengacara Pak Choi. Pria yang jelas. Dia memintanya membantu menemukan putrinya. Kita mendapati bahwa Yun Bum sebenarnya adalah putri kandungnya dan dia telah menyakiti gadis itu secara mendalam di. Itulah alasan Yun Bum melarikan diri ke pedesaan dan tidak ada seorang pun di keluarganya yang tahu. Pak Choi juga teringat pada Yun Bum dan terkesan oleh kecantikannya, yang sangat mirip dengan ibunya sendiri. Kemudian, saat sedang mengawasi klub lingkungan, Han Giol mengusulkan sebuah kunjungan lapangan ke stasiun tenaga surya milik Pam. Yun Bum terkejut saat mengetahui bahwa Mo Jin sebenarnya memiliki sebuah bisnis yang legal dan bukannya hanya menjalani kehidupan preman. Namun, dia menolak kunjungan tersebut karena dia tidak. Dia menegaskan bahwa stasiun miliknya merusak lingkungan. Berita itu sampai ke telinga Mo Jin melalui salah orang yang kebetulan juga adalah muridnya. Mo Jin segera datang menemuinya dan bertanya mengapa dia menolak ide tersebut. Dia menjelaskan bahwa stasiun pembangkit listriknya adalah pilihan terdekat dan paling sesuai bagi para siswa. Lalu dia mengajaknya untuk. Pada saat yang sama, orang tua Dain memarahinya karena selalu menjadi juara kedua. Sementara Han. Karena terlalu tertekan, Dain memutuskan kabur. Saat Mo Jin sedang mengantar Yun Bum ke stasiun listrik, Han Giol menerima telepon dari Dain dan meninggalkan mereka untuk. Yun Bum panik membayangkan harus berduaan dengan Mo Jin, sehingga meminta pergi ke tempat. Akhirnya mereka berhenti di restoran kasar. Di sana, Yun Bum memesan makanan yang mengingatkannya pada ayahnya dan bersikeras memakannya meskipun pemilik kedai itu membentak. Sambil makan, Mo Jin menceritakan bahwa dia pernah masuk penjara karena mengangkat sebuah mobil yang wanita pemilik mobil itu melaporkannya. Dia juga menjelaskan bahwa cedera Pak Jung terjadi karena kesalahannya. Sebab Pak Jung menyuruh Han Giol melakukan banyak hal sebagai guru dan Mo Jin tidak tahu.
Saat itulah Yun Bum menyadari bahwa Mo Jin sebenarnya adalah pria yang sangat baik dan orang-orang telah menilainya dengan tidak adil hanya berdasarkan penampilan luarnya. Tiba-tiba, wajah Mo Jin memerah. Dia sedang mengalami. Ternyata dia alergi terhadap makanan itu. Namun tetap memakannya agar Yun Bum tidak makan. Yun Bum tertawa dengan hangat dan mulai mengoleskan krim ke wajah Mo Jin. Mo Jin merasa gugup. Lalu mengangkat Yun Bum beserta kursi yang didudukinya. Kemudian mulai melakukan. Setelah itu, Han Giol menelpon dan memberitahu dia bahwa Dain telah kabur ke Seoul, dan dia sedang mengejar. Mo Jin memutuskan untuk mengikuti mereka, dan Yun Bum bersikeras untuk ikut sebagai guru mereka. Namun, begitu menyadari mereka sedang menuju ke Seoul, dia kemudian kita mengetahui dia melarikan diri dari Seoul karena sebuah rumor kejam yang menuduhnya berselingkuh dengan ayah seorang. Ibu dari murid tersebut menamparnya di depan semua orang. Meskipun sang ayahlah yang telah mengarang seluruh cerita ini. Di Seoul, Dain dan Han Giol berjalan-jalan di. Dia memberitahu bahwa dia kabur karena selalu menjadi juara kedua gara-gara dia. Tetapi ketika Han Giol mencurahkan isi hati tentang kehilangan ibunya, Dain mulai berempati kepada. Sementara itu, kembali ke pedesaan, para guru memutuskan untuk mempelajari seni bela diri. Pelatih memberitahu para guru bahwa dia memiliki seorang murid pemilik sabuk hitam, seorang ahli sejati yang bisa mengubah. Murid itu ternyata adalah Mo Jin sendiri. Di kereta bawah tanah Seoul, Yun Bum melihat Dain pergi bersama seorang pria. Dia naik kereta tepat di belakang mereka dan memanggil Mo Jin untuk. Mo Jin berlari dengan kecepatan yang tidak masuk akal, bahkan lebih cepat dari. Dia tiba di stasiun sebelum kereta tersebut tiba dan melompat ke gerbong pada detik terakhir. Dia hampir saja jatuh menimpa Yun Bum. Tetapi dia sempat menangkap dan menyelamatkannya. Pada saat itulah Yun Bum menatap matanya dan akhirnya teringat di mana dia pernah menemuinya, serta bagaimana mereka saling mengenal. Setelah itu, kita melihat mereka mengonfrontasi Tuan Choi karena Dain. Tepat pada saat itu, Mo Jin. Mereka langsung mengenali satu sama lain. Choi dengan berani menantangnya dan berkata, "Aku sudah mencarimu selama 10 tahun." Mo Jin naik pitam dan mereka hampir saja terlibat perkelahian. Namun Yun Bum melangkah. Dia bertanya kepada Tuan Choi apa maunya terhadap Dain. Dan kenyataannya membuat. Tuan Choi ternyata adalah kakak laki-laki Dain. Dia mengatakan dirinya telah memberitahu orang tua bahwa Choi membawa adik perempuannya pergi. Sementara Yun Bum pulang bersama Mo Jin dan Han. Di sisi lain, Choi dengan penasaran bertanya kepada adiknya tentang kehidupan Mo Jin. Setelah itu kita mengetahui bahwa Mo Jin dan Choi pernah bersekolah di tempat yang sama sejak dulu. Dan Choi sendirilah orang yang mengajari Mo Jin cara merawat Han Giol. Namun, sebuah insiden besar di masa lalu telah mengubah mereka. Karena hari sudah larut malam, Mo Jin memutuskan mereka harus. Di perjalanan, mereka hanya menemukan satu kamar kosong yang tersisa, yaitu. Yun Bum langsung menolaknya. Tetapi Mo Jin menenangkan dia bahwa mereka hanya butuh tempat untuk. Kamar tersebut memiliki sebuah tempat tidur yang dihias penuh bunga dan. Karena cemas, Yun Bum segera merapikan tumpukan bunga dan memanggil Han Giol untuk duduk. Mo Jin mulai berolahraga dan meminta bantuannya. Saat mereka semakin dekat satu sama lain, suasana di antara. Mo Jin tiba-tiba pergi dan turun ke ruang senam hotel. Setelah itu, Yun Bum menyadari Mo Jin lupa membawa ponselnya dan ada seorang wanita yang terus. Dia pergi mencarinya dan seketika itu juga melihat seorang anak kecil yang tenggelam. Dia berteriak dan Mo Jin muncul hanya dalam hitungan. Melompat ke bawah dan menyelamatkan bocah itu. Tetapi anak itu justru ketakutan melihat penampilan Mo Jin dan alih-alih berterima kasih kepadanya. Ibu bocah tersebut. Yun Bum teringat ketika dia pernah difitnah di masa lalu. Kali ini dia menolak untuk tetap diam. Dia maju menghadapi wanita tersebut, menunjukkan kepadanya kamera-kamera keamanan, dan Sementara itu, di pedesaan, para guru sedang berlatih dan Ibu Han tidak sengaja melukai Pak Jin. Dia melontarkan kata-kata makian, mengatakan itulah alasan mengapa dia bercerai dan mengapa. Sebuah pertengkaran hebat meledak malam itu di hotel. Yo sedang terlelap menatap Yun Bum lalu memuji kecantikannya dengan lirih. Saat dia bertanya apa yang dia katakan,
Dia telah berbohong dan menegaskan bahwa dia sedang membicarakan. Kenyataannya, Yunbum telah mengingat segala hal di masa lalu tetapi berpura-pura tidak ingat. Namun, Yo sedang sangat merasa gelisah. Tidak yakin apakah dia benar-benar. Keesokan harinya, Pak Choi bertemu Ibu Yunbae dan memberitahu bahwa dia telah menemukan putrinya. Tetapi menolak memberikan alamatnya demi melindungi Yunbae dari. Kebenaran terungkap bahwa dia telah mencintai Yunbum sejak lama sekali. Kembali di sekolah, rumor mulai menyebar di antara para guru bahwa Hong A sebenarnya mungkin adalah putra Yo, bukannya keponakannya. Karena perhatian Yo pada. Mereka juga mengklaim melihat Yo bersama seorang wanita di pasar dan menganggap itu pastilah ibu Hong A. Yunbum terpaksa mempercayai rumor tersebut saat dia teringat panggilan telepon berulang kali yang diterima Yo di hotel. Dalam perjalanan pulang di bawah hujan, dia melihat Yo berdiri tanpa payung sambil membuka tutup selokan. Saat dia bertanya apa yang dia lakukan, dia mendapati dia sedang menyelamatkan seekor. Yo memberitahunya bahwa sebelumnya dia telah menyelamatkan anjing ini dari tanah longsor di hutan. Itulah alasan mengapa orang-orang melihatnya menyetir dengan sangat cepat melewati hutan lalu. Pada saat itu juga, Yunbum menyadari betapa Yo telah sangat disalahpahami dan betapa hatinya sebenarnya sangatlah murni. Kita juga mengetahui bahwa ketika Bu Hai dulu melihat Yo memacu mobil seperti terbang di, dia tidak melakukan hal buruk sama. Dia sedang menyelamatkan anak anjing malang itu. Ketika Yunbum dan Yo menyadari bahwa kaki anak anjing itu patah, mereka bergegas membawanya ke rumah. Untuk menghangatkan si anjing, Yo melepas bajunya dan memberikannya kepada Yunbum untuk membuka. Perawat tidak bisa berhenti menatap tubuh Yo yang berotot. Yunbum menyadari bekas luka lama di tubuhnya. Yo mencoba menutupinya tetapi dia menenangkannya, mengatakan bahwa tidak semua bekas luka berat. Saat dokter melihat mereka, dia mengira Yo adalah ayah Heng, dan Yo santai menyetujuinya hingga membuat Yunbum terkejut. Kemudian, terungkap fakta bahwa kesalahpahaman itu terjadi karena Yo telah mengisi dokumen anak anjing tersebut dan menuliskan nama Heng, serta mencantumkan namanya dan Yunbum. Ketika Yunbum mengetahuinya, dia tertawa terbahak-bahak. Mereka memutuskan untuk mengadopsi anjing itu bersama setelah ia pulih dan pergi. Yo mulai bercanda dengannya, memanggilnya istriku dan mengatakan bahwa karena mereka adalah ayah dan ibu si anak anjing. Dia bahkan berpura-pura menjadi suaminya di depan pemilik restoran yang kaya. Yunbum tertawa hingga dia hampir tidak bisa bernapas. Setelah itu, dia. Keesokan harinya, Yo bercerita kepada Philip, yang mengatakan bahwa ini pasti bukti cinta, karena dia mulai memakai warna lain selain hitam. Keesokan harinya pada kencan mereka, Yunbum mengenakan pakaian merah muda. Dia menyuapi Yo sendiri dan memasangkan. Yo menjadi sangat yakin bahwa dia mencintai. Saat mereka hendak pergi, Yo berniat bertanya serius, apakah kau tertarik padaku? Tetapi dia menjawab ya bahkan sebelum dia selesai bicara. Yo merasa sangat bahagia. Namun kenyataannya adalah dia tidak berkata ya karena mencintai. Dia setuju karena dia telah mengingat segalanya. Dia ingat bahwa 1 tahun yang lalu, saat dia pingsan setelah sebuah restoran tutup, Yo lah orang yang telah. Dia ingat dirinya mencoba melemparkan tubuhnya ke depan truk untuk mengakhiri hidupnya dan Yo menyelamatkannya di saat-saat terakhir. Dia hanya ingin membalas budi. Itulah alasan dia memakai kembali pakaian yang pernah dia kenakan setahun yang lalu dan mengembalikan. Yo menghentikannya dan bertanya dengan serius tentang apa yang terjadi tahun lalu. Mengapa dia ingin bunuh diri dan apa yang mendorongnya. Yunbae meledak dalam amarah dan berkata kepada, Anda hanyalah paman dari murid saya saja. Tetaplah di posisi Anda. Jenis kesalahpahaman seperti itu telah menghancurkan hidup saya 1 kali, sebelum dia meninggalkan. Keesokan harinya, saat sedang menyiram tanaman di atap, seekor lebah mulai mengganggu. Saat mencoba melarikan diri, dia menabrak Pak. Dia menggunakan tubuhnya untuk melindunginya dan lebah itu menyengat kepalanya. Dia membalut lukanya dan dia membawakannya ayam goreng sebagai ucapan terima kasih karena telah. Dia memberikan nomor teleponnya kepada Yunbum dan mengatakan bahwa Yo benar-benar kehilangan fokus. Pikirannya dipenuhi oleh bayang-bayang tentang Yunbum hingga tingkat di mana semua orang di sekitarnya menyadari. Untuk melepaskan energi yang terpendam, dia pergi. Saat itulah para guru semua tercengang ketika menemukan fakta yang sebenarnya Yo adalah petarung sabuk hitam yang selalu dibicarakan oleh sang pelatih. Murid yang seharusnya mereka latih.
Ternyata dialah yang akan mengajar mereka. Sebaliknya, Yo mulai berlatih tanding dengan Pak Jin. Namun karena dia tidak fokus secara mental, dia mulai. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Yo melirik cepat pada ide penelepon dan melihat itu adalah Yun Bum. Pada saat itu juga, konsentrasi dan kekuatannya kembali. Dia mengalahkan Pak Jin dalam sekejap dan bergegas menuju Buhai untuk melihat apa yang. Ternyata Yun Bum sedang mengeluh bahwa rumahnya telah diserbu oleh kawanan tawon dan lebah madu. Buhai menyarankannya mencari seseorang di internet untuk menyelesaikan masalah tersebut. Keesokan harinya di sekolah, mereka mulai membagi tim untuk kompetisi. Yun Bum tidak dapat menemukan siapapun dari pedesaan yang bisa membantunya mengatasi masalah. Seperti biasa, Pak Jung mengganggunya lagi dan memindahkannya dari tim putih ke tim biru tanpa meminta pendapat. Dia tetap diam, tetapi jelas bahwa dia sangat kesal. Setibanya di rumah, dia memakan ayam yang dibawa oleh Pak Choi dan terpaku saat merasakan rasanya sangat mirip dengan masakan ayahnya. Terharu secara mendalam, dia memutuskan untuk Tepat saat itu, orang yang disewa untuk mengusir tawon pun tiba. Dia mengenakan pakaian pelindung rapat yang menutupi seluruh wajah dan tubuhnya dan tidak mengucapkan. Yun Bum tidak menyadari bahwa itu adalah Yo. Yo segera mulai bekerja. Hal pertama yang dia lakukan adalah membersihkan tawon-tawon dari pohon yang telah dia. Yun Bum mengatakan kepadanya jika pohon itu mengganggunya, maka dia boleh menebangnya saja. Kata-kata itu memukul keras Yo dan membuatnya sakit hati. Dia pun berpindah ke pohon yang ada, di mana juga penuh dengan sarang tawon dan mulai menebangnya. Saat sedang bekerja, dia mendengar Yun Bum sedang menelepon Pak Choi, mengatakan ke Yo dikuasai oleh rasa cemburu. Dalam kemarahan sesaat, dia memukul pohon itu dengan. Pohon itu nyaris menimpa Yun Bum, tetapi Yo berhasil menangkapnya di detik terakhir. Pada saat itu juga, dia mengenali tato naga di tangannya dan tahu bahwa itu adalah dia. Sementara itu, di perpustakaan, Hong A diam-diam mengamati. Dia mendekat dan mengembalikan buku catatan. Dia menawarkan diri untuk membantunya belajar dan mereka pun mulai belajar. Cindy mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan merasa senang dalam kompetisi olahraga kecuali jika dia kembali ke rumah. Yun Bum mengonfrontasi Yo dengan sengit, bertanya mengapa dia datang padahal dia sudah menegaskan agar dia. Dia memberitahu bahwa dia tidak butuh bantuan. Yo merasa sangat terluka. Dia hanya datang untuk meminta maaf atas pertanyaan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia mengangkat batang pohon yang berat itu di bahunya dan berjalan. Keesokan harinya, Yun Bum bertemu Pak Choi di sebuah restoran. Karena keduanya berasal dari Seoul, mereka nyambung. Choi menyadari Yo sedang duduk dari kejauhan untuk mengamati mereka. Karena ingin memprovokasinya, Choi melontarkan komentar penuh sindiran, mengatakan bahwa orang-orang di pedesaan selalu mencampuri urusan yang bukan urusan mereka dan sering melewati batas. Yun Bum setuju dengannya. Yo mendengar semua, merasa tersakiti. Dia tiba-tiba berdiri. Setelah itu, Yo pergi mengunjungi anak. Dia berpikir jika dia benar-benar mencintai Eng Bom, maka dia harus jujur. Tetapi dari sudut pandangnya, pada saat yang sama, Pak Choi mengunjungi orang tua Eng Bom. Kebenaran terungkap bahwa hidangan ayam rebus yang dia bawakan untuknya sebenarnya dimasak. Choi bertanya kepada mereka tentang apa yang sebenarnya terjadi hingga putri Ibu Yun Bam memberitahu dia kenyataan pahit. 1 tahun yang lalu, saat Yun Bam difitnah memiliki hubungan gelap dengan orang tua salah satu murid, dia telah mengumpulkan bukti-bukti otentik yang membuktikan dirinya tidak bersalah dan siap menuntut. Tetapi orang tuanya sendirilah yang menghalanginya karena mereka lebih mempercayai rumor daripada. Kita mengetahui bahwa Ibu Yun Bum, karena merupakan seorang figur publik, merasa takut akan opini masyarakat dan memilih melindungi. Ketika Yun Bum menyadari bahwa tidak ada seorang pun di keluarganya yang mempercayai atau memihaknya, dia meninggalkan Seoul dan melarikan. Kini, orang tuanya akhirnya tahu bahwa bukti yang dia miliki adalah nyata dan dia sepenuhnya tidak. Mereka ingin meminta maaf dan memperbaiki kesalahan mereka dengan bantuan pengacara Choi. Sementara itu, saat Yo berada di klinik hewan, dia kebetulan melihat Yun Bum lewat sambil membawa. Dari sana, Yo menyadari bahwa dia berada dalam festival olahraga keesokan harinya. Sekolah mengundang orang tua untuk mengawasi.
Yo menerima untuk memimpin tim putih demi Yunbam. Pak Choi datang sebagai wali Sinai dan menerima untuk memimpin tim biru karena mengira Yunbam berada di pihak itu. Itulah saat peperangan antara kedua pria tersebut. Yo memaksa timnya berlatih dengan sangat keras. Sementara Pak Choi menyemangati timnya dengan donat yang dia bawa khusus dari Seoul. Hong A dan Cindy mengobrol dan dia menuduh cowok itu membawa pamannya datang hanya untuk mengalahkan. Hong A menjelaskan bahwa sebenarnya dia sudah mencoba menghentikan pamannya karena dia tidak. Hal ini membuat Cindy bingung. Bertanya-tanya apakah Hong A benar-benar baik hati atau hanya berpura-pura. Setelah itu, Yo mengunjungi anak anjing itu sekali lagi dan melihat Yun. Mereka bermain bersama anjing itu dan Yo memberitahu bahwa dia berjanji pada anjing itu bahwa dia. Keesokan harinya, saat bersiap untuk kompetisi, Heng menyampaikan berita mengejutkan. Memberitahu Yo bahwa Yunbum sebenarnya masuk tim biru bukan. Begitu Yo mendengar hal ini, kompetisi itu tidak lagi penting baginya. Dia ingin Yunbum memenangkan. Dia langsung menemui Pak Choi dan menjelaskan cara untuk menang tarik tambang. Menegaskan bahwa Choi harus menang bagaimanapun caranya demi kepentingan. Tepat saat itu, Yunbum datang mengenakan sebuah jaket, membuat semua orang bingung tentang tim mana dia berada. Dia melepas jaketnya untuk menunjukkan kaos tim putih. Dia berada di tim Yo. Sementara itu, Yo masih asyik menjelaskan taktik kemenangan ke. Yo terpaku. Tidak tahu harus menangis atau tertawa. Kemudian kita mengetahui bahwa 1 jam sebelum kompetisi, Yo menemui Pak Guru Yang dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa memimpin tim putih karena dia meminta seorang nenek dari siswa, neneknya Dong Bio, menggantikan posisinya. Nenek ini membuat semua orang terpukau dengan menunjukkan keterampilan atletik yang luar biasa dan kepala sekolah. Pada saat yang sama, Yunbum juga telah merencanakan langkah. Dia pun pergi menemui. Telah memberikan ceramah panjang tentang keadilan dan dengan tegas mengatakan kepadanya bahwa dia tidak. Posisinya adalah di tim putih bersama dengan kelasnya sendiri. Kepala sekolah kembali ke lapangan. Saat Yunbum bergabung dengan tim putih dan dengan percaya diri menyuruh mereka bersiap untuk mendominasi, Yo terpaku. Dia berbalik bertanya kepada Hong A mengapa Hong A menjawab bahwa Cindy yang mengatakannya dan dia tidak pernah Kesalahpahaman serupa juga terjadi pada Pak Choi. Cindy mengatakan kepadanya bahwa tidak penting Yunbum berada di tim mana. Yang penting adalah dia harus mengalah. Setelah itu dia mengungkapkan bahwa dirinya sudah tahu kebenaran tentang Yunbum. Mulai dari rumor, fitnah hingga tuduhan perselingkuhan itu. Karena dia menguping orang tuanya. Pak Choi memintanya untuk menjaga rahasia tersebut dan dia setuju dengan syarat pria itu harus menang untuk tim biru. Acara pertama dimulai. Sebuah lari estafet. Yo merasa sangat gemas. Sangat ingin berpartisipasi tetapi Heng menghentikannya dan memaksanya berjanji untuk tidak ikut. Balapan dimulai dengan persaingan antara Yun Bae dan Pak Ju. Yunbum terkejut melihat Yo berdiri dari kejauhan tanpa ikut serta. Dia merasa tersakiti. Namun balapan tetap dimulai begitu. Mereka mengoper tongkat estafet dengan sangat lancar hingga gilir. Dia jauh mengungguli tim biru tetapi tiba-tiba melakukan tindakan aneh. Dia melempar tongkatnya ke udara. Tepat pada saat itu, tim biru berhasil melampauinya. Seekor anjing yang berada di lapangan menggigit tongkat itu lalu lari menjauh. Tim putih putus asa mencari cara untuk mengambilnya kembali namun gagal. Saat mereka berhasil mendapatkan kembali tongkatnya ternyata Cindy sudah. Tim biru memenangkan babak pertama. Pak Jin mengejek Yo lalu menyeretnya pergi. Yunbum melihat kejadian ini dan menjadi sangat marah. Dia bergegas menghampiri Yo lalu menendang kakinya dengan marah. Tetapi justru dialah yang merasa kesakitan karena tubuh pria. Dalam kemarahannya, aku tahu kamu berpura-pura cedera pergelangan kaki. Itu sama sekali. Kamu berhenti berpartisipasi hanya karena marah padaku. Tapi janganlah bersikap kekanak-kanakan seperti itu. Fokuslah pada kompetisi ini. Bukankah kamu sudah berjanji pada si anak anjing? Yo berniat untuk setuju. Tetapi kemudian teringat janji kepada Hong A untuk tidak ikut campur. Dia tetap pada keputusannya. Yunbum hampir berlutut di depan Yo dan memohon kepadanya. Dia mengatakan bahwa baiklah. Kalau begitu pikirkanlah nenek Dong Biul. Mimpinya adalah memenangkan medali. Sekarang kakinya sakit dan tidak bisa Meski begitu, Yo masih ingat kata-kata Heng. Dia berbalik dan pergi. Yun Bae memanggilnya dan dengan marah menyuruhnya berhenti. Mengatakan bahwa dia punya satu hal terakhir untuk diucapkan sebelum pria itu.
Pada saat yang sama, aktris Nani, Ibu Yunbum, sedang berada di sebuah. Segalanya berjalan lancar sampai seorang reporter tiba-tiba bertanya kepadanya tentang putrinya dan skandal di sekolah lamanya. Nani terlihat gemetar dan membentak. Aku tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Itu adalah pertanyaan pribadi. Tidak ada yang boleh bertanya pada. Kembali di sekolah, pengacara Choi pergi ke kantor Yun Bae membawa sebuah minuman. Tetapi dia terhenti saat melihat kotak makanan di. Ternyata Yo yang telah mengirim. Ada secarik kertas tulisan tangan Yo yang berpesan. Berlari dengan perut kosong itu tidak. Makanlah semua ini. Choi meledak dalam api cemburu. Sejak saat itu, dia bertekad untuk menghancurkan Yo pada pertandingan berikutnya. Pertandingan kedua dimulai, yaitu tarik tambang. Yo duduk sendirian. Di dalam kepalanya terus terngiang kata-kata terakhir Yun. Dia telah berkata jujur kepadanya. Aku tidak memintamu ikut serta demi anjing itu atau demi nenek. Aku memintanya karena aku membutuhkanmu di sini. Yo terpaku. Dia menyuruhnya mengulangi hal. Dia melakukannya dengan jelas dan tanpa ragu sedikit. Saat pertandingan memasuki tahap paling dramatis, Yo muncul dan melangkah menuju tim putih dengan aura yang sangat mendominasi. Yunbum berseri-seri penuh kegembiraan. Semua orang tahu sang binatang buas telah masuk ke lapangan. Tim putih mulai mengerahkan seluruh tenaga untuk Yo dan Choi berhadapan langsung satu sama. Choi menyeringai menghina dan berkata bajingan. Aku sudah tahu kamu membuat orang percaya lalu kemudian mengkhianati. Yo menjawab dengan tenang, aku tidak mengkhianati siapapun. Andalah orang yang telah mengkhianatiku. Sebuah kilas balik membawa kita ke masa saat kita melihat Choi muda yang sering sekali murid-murid memukuli dan merampas uang dari. Tiba-tiba, Yo muncul dan menghajar mereka semua untuk melindungi. Saat itu, Yo menganggap Choi sebagai guru dan sosok teladan. Dia berkata kepada para perundung, orang ini adalah yang mendidikku dan membantuku membesarkan Hanga. Jika ada yang berani menyentuhnya lagi. Para perundung lari ketakutan. Choi mencoba membujuk Yo untuk melanjutkan sekolah dan masuk universitas. Bahkan menawarkan diri membayar uang sekolahnya. Namun Yo menolak dengan semua yang kupedulikan hanyalah hunger. Dia harus sekolah. Kembali ke masa kini dalam lomba tarik tambang. Yo menatap Choi dan aku menyesal telah mengajarimu semua yang. Seharusnya aku tidak pernah memercayai. Yo mengeluarkan seluruh kekuatannya, melumpuhkan perlawanan Choi yang keras. Tim putih meraih kemenangan, membuat tim biru merasa. Semua orang merayakan dengan meriah kecuali Hong A, yang matanya terpaku pada Cindy, gadis kecil yang sedang Tepat pada saat itu, seorang wanita misterius yang terus mengawasi Yo menanyakan keberadaannya. Saat tahu dia ada di sekolah, dia menelepon. Tetapi Yo meninggalkan ponselnya sangat jauh karena sibuk. Babak ketiga dimulai. Permainan ini melibatkan pelemparan batu ke guci-guci yang tergantung. Yo menginstruksikan timnya dengan sangat hati-hati. Saat giliran Yunbum melempar, Yo berdiri di belakangnya dan dengan lembut memegang tangannya untuk menyesuaikan target. Dia perlahan menunjukkan cara melempar. Yunbum melempar batunya. Tetapi guci milik tim biru juga hampir pecah. Yo segera melemparkan batunya sendiri dengan kekuatan yang sangat besar. Memecahkan guci tim putih lebih dulu dan meraih kemenangan akhir. Yo dan Yunbum sangat gembira. Mereka berjabat tangan dengan antusias. Tidak bisa menyembunyikan. Wanita misterius itu mengamati dari kejauhan. Tatapannya penuh dengan rasa cemburu dan dendam. Hong A juga mengamati Cindy. Gadis itu mulai menangis karena kecewa dan sedih. Malam itu, Yo di rumah sedang memoles medali. Wajahnya berseri-seri. Hong A masuk dan mengonfrontasinya dengan penuh luka. Mengapa paman melakukan itu? Paman sudah berjanji padaku tidak akan. Paman selalu menepati janji. Mengapa kali ini paman ingkar? Yo menjawab dengan tulus, sejujurnya, paman sendiri pun. Hong A menatap pamannya dan. Tapi aku tahu, paman ikut serta demi dia. Padahal aku tadinya ingin sengaja kalah agar aku bisa Hong A kemudian bertanya, mengapa paman melempar tongkat estafet ke udara dan membuat kita kalah? Yo menjawab dengan sangat jujur. Paman hanya ingin melihat dia tersenyum. Hangul menatap pamannya dan akhirnya mengerti. Pamannya benar-benar persis seperti dirinya. Mereka berdua sama-sama telah jatuh cinta dengan sangat dalam. Di adegan berikutnya, Yunbum sedang berada di atap dengan kegembiraan yang meluap. Dia menari bahagia untuk merayakan kemenangannya, sambil memikirkan Yo dan cara dia menyemangati tim.
Dia menatap pohon pemberian pria itu lalu memeluknya. Kemudian dia tersadar kembali ke realitas dan bergumam. Apa yang dang aku lakukan? Dia ingat bahwa dia telah berjanji kepada Yo dia akan memberitahunya alasan dia marah padanya jika. Sekarang dia bingung apa yang harus dia katakan padanya. Di rumah Sydney, ayahnya sedang bersiap untuk konferensi pers. Ibunya sedang menonton kembali video kompetisi dan tiba-tiba mulai menangis karena bahagia. Sydney bingung dan bertanya, mengapa ibu menangis? Bahkan saat aku gagal ujian ibu tidak menangis. Choi menenangkan dan memberitahunya bahwa itu hanya sebuah permainan dan dia harus fokus pada belajar untuk menjadi yang terbaik dalam prestasi akademik. Saat Sydney menonton kembali video tersebut, dia menyadari dia menemui Honga dan bertanya padanya, mengapa Anda Honga menjawab kompetisi itu tidak penting, belajarmu yang penting. Tapi Sydney berkata padanya dia melihatnya tersenyum dan tertawa bahagia di video saat dia menang. Lalu dia bertanya langsung padanya. Setelah itu, Yun Bum dan Yo pergi ke rumah sakit untuk menjemput anak anjing. Dokter bertanya siapa yang akan merawat. Mereka berdua mengangkat tangan secara bersama. Yo berkata, aku telah membesarkan Honga. Aku tahu segalanya. Sedangkan Yun Bum berkata, akhirnya mereka setuju bahwa Yun Bum akan mengadopsi Bamse dan Yo akan berkunjung 2 kali seminggu. Yo bercanda, mengingatkannya bahwa masih ada 12 jam lagi sebelum janji temu mereka. Sementara itu, Choi mengunjungi Ibu Yo. Dia mengeluh tentang skandal-skandal yang disebabkan oleh. Dia memintanya untuk menyelesaikan situasi. Yo memutuskan untuk pindah kerja ke daerah pedesaan, tepat di tempat Yun Bae saat ini. Kembali kepada Yun Bae. Dia membantunya membuatkan sebuah kandang anjing kayu untuk Bamse sambil memeriksa. Yun Bae menyadari sesuatu yang aneh dan panik. Yo tertawa lalu menenangkannya bahwa itu adalah. Namun, karena masih merasa cemas, dia bilang, jika terjadi sesuatu pada anjing itu, induknya pasti akan. Yo bertanya apakah dia memiliki masalah dengan ibunya sendiri dan menghiburnya dengan mengatakan bahwa orang tua selalu mencintai anak-anak mereka. Yun Bum mengangkat anak anjing itu dan menirukan suaranya, lalu berkata kepada Yo. Yo menatapnya dengan kasih sayang yang mendalam dan membalas pelan. Dan aku juga Dalam adegan terakhir saat mereka bersama, Yo menatap Yun Bum dan berkata, hanya tersisa 10 detik lagi. Katakan padaku. Apakah karena kamu melihatku saat kamu sedang mabuk? Atau karena aku bertanya padamu tentang Sol? Yun Bum menatap jam tangannya. 10 detik sebelum waktunya berakhir. Dia menjawab dengan jujur. Aku takut pada diriku. Aku takut bahwa akulah yang sebenarnya melewati batas denganmu. Mereka saling memandang dalam diam. Yo terkejut dan bertanya mengapa. Pasti ada suatu alasan. Yun Bum teringat hal-hal yang terjadi di masa lalu ketika ayah Irem, orang tua dari salah satu muridnya, meneleponnya dan berkata, Dia mengancam akan memanggil polisi. Tetapi pria itu menjawab dengan tidak tahu malu. Bukankah? Dan mulai mengetuk pintu rumahnya. Dia sangat ketakutan. Itulah sebabnya dia berkata, saat datang ke sini, aku sudah bersumpah tidak akan pernah terlibat dengan wali dari murid yang lain. Yo dengan bijak bertanya, dan apakah kamu benar-benar menganggapku jika aku bukan pamannya? Apakah saat itu kamu akan melewati? Awalnya dia bilang tidak. Lalu kemudian keceplosan bilang, dia segera menutup mulutnya sendiri, mulai memukul dirinya sendiri. Apa yang aku katakan? Mulut ini tidak pernah tahu kapan harus. Yo tertawa dan berkata kepadanya, baiklah, aku. Yun Bae terkejut. Menunggu apa? Honga masih butuh 2 tahun lagi untuk lulus. Yo menjawab dengan romantis. Terus kenapa? Aku akan menunggu 2 tahun. Ketika Honga lulus, kita akan bertemu di sini dan memulai. Di adegan lain, Pak Jin, guru olahraga, sedang Buhai masuk dan berkata kepada, apa yang sedang kamu lakukan? Yo tidak akan datang ke sini lagi. Jin membentak, lalu apa hubungannya denganmu? Pulanglah dan tonton drama televisi. Dia menjawab drama belakangan ini sangat membosankan. Menontonmu jauh lebih menghibur. Tepat saat itu, asisten Sang Choi masuk. Buhai mengiranya sebagai seorang murid. Tetapi dia memperkenalkan diri sebagai seorang pengacara yang baru.
Sang dan Buhai duduk bersama dan menyadari bahwa mereka memiliki banyak kesamaan. Mereka tertawa, mengobrol. Pak Jin berdiri menatap mereka, terbakar cemburu dan marah. Dia pergi dengan gusar sambil menggigit ember karena kesal. Yo pulang ke rumah dan memasang sebuah poster bertulis 620. Dia mulai menghitung mundur setiap harinya. Dia akan menunggu Yun Bum pada keesokan paginya. Saat Yun Bum dalam perjalanan ke sekolah, para guru dan wakil kepala sekolah yang menariknya ke samping dan memperlihatkan, "Lihat apa yang sedang dilakukan kekasihmu." Dia melihat Yo sedang duduk bersama wanita misterius. Wanita itu menyentuh tangannya dan memberinya sebuah map. Yun Bum terbakar api cemburu. Buhai berkata, "Bukankah itu wanita yang kuceritakan padamu sebelumnya?" Para guru mulai bergosip, mengatakan bahwa Yo sangat beruntung karena wanita itu sungguh menawan. Yun Bum meledak marah pada mereka. "Jika kalian punya waktu untuk bergosip, pergi." Dia pulang ke rumah, menatap dirinya di cermin dan berkata dengan geram, "Mereka bilang dia cantik. Baiklah, aku akan tunjukkan kepada." Sementara itu, Yo dan Honga sedang makan bersama. Yo bertanya kepada keponakannya bagaimana kelanjutan urusan. Honga teringat saat dia bertanya padanya, "Apakah Anda?" Karena malu, dia menjawab dengan ketus cinta, "Apa maksud? Gadis-gadis sedang mengantre menungguku di sini. Aku tidak bercanda denganmu. Aku sedang mengejekmu karena kamu sudah..." Yo memarahinya, "Bagaimana bisa kamu mengatakan hal seperti..." Seorang pria harus jujur dan jelas tentang perasaan. Honga bertanya, "Lalu bagaimana dengan Paman? Apa yang akan Paman lakukan dengan Yun?" Yo menjawab dengan percaya diri, "Paman akan menunggu dua. Paman sungguh mencintainya dan siap melakukan segalanya demi dia." Keesokan pagi dalam perjalanan ke sekolah, Honga mencoba membawakan tas untuk Yo. Tetapi Yo bersikeras Tiba-tiba, mereka melihat kerumunan orang berkumpul di sekitar. Ternyata itu adalah Yun Bum yang telah sepenuhnya mengubah penampilannya di saat Yo melihatnya. Napasnya seakan terhenti melihat kecantikan. Dia benar-benar kehilangan kendali, membuang segalanya lalu melarikan diri. Dia pergi ke sebuah lahan kosong dan mulai menggali tanah seperti orang gila hanya untuk meluapkan energi dalam dirinya. Para wanita tua di kota itu melihatnya dengan bingung. Mereka bertanya ada apa dengannya. Mengapa dia menggali? Nenek Dongbio berkata, pasti di kepalanya sedang ada pikiran-pikiran buruk dan dia sedang mencoba. Yo berkata pada dirinya sendiri, apapun yang terjadi nanti, aku akan sanggup Malam itu Yun Bum berdiri di depan pintu rumahnya, mencoba membuka pintu. Tetapi kuncinya macet dan anak kuncinya. Yo kebetulan lewat tepat pada saat dia melihatnya. Dia berniat lari tetapi Yun Bum menghentikannya. "Mengapa pagi ini kamu melarikan diri?" Tanyanya lalu menambahkan, "Dan lihatlah kuncinya macet lagi. Bisakah kamu melompat pagar dan membukanya seperti..." Yo teringat janji 2 tahun dan batasan-batasan yang telah mereka. Takut dirinya akan goyah. Dia berbalik dan lari. Yun Bum berdiri di sana memaki-makinya karena kesal. Yo pulang ke rumah mengomel kepada Honga. "Apakah kamu tidak berniat lulus lebih? Tidak adakah cara lain untuk mendapatkan ijazah kelulusan tanpa harus..." Dia terus bergumam, bertanya-tanya apakah waktunya sudah habis baginya atau apakah manusia Honga dengan sabar mulai menjelaskan hukum fisika. Tetapi Yo menyela, "Sudah cukup. Cukup. Jangan buat otak." Yun Bum mencoba memanjat pagar sendiri, tetapi gagal. Tiba-tiba, Tuan Choi muncul dan membantunya naik, mengangkatnya sampai dan membukakan pintu untuknya. Dia berterima kasih kepadanya, dan dia dengan santai memberitahunya bahwa dirinya telah pindah rumah dan dia menjawab, "Baguslah. Apakah ada sesuatu yang ingin aku bicara?" Di tempat lain, Yo mencoba melakukan meditasi untuk menenangkan dirinya dan melupakan Yun Bum. Tetapi Choi meneleponnya dan menemuinya dengan membawa setumpuk dokumen. "Kamu telah melanggar janji dan mengikuti kompetisi itu," kata Choi. "Jadi kamu tanda tangani. Pilihannya kamu masuk militer, atau kamu harus memanggil..." Yo mencemooh, "Masuk militer. Lupakan saja. Memanggilmu cintaku jauh." Dia benar-benar memanggilnya seperti itu. Choi memberinya kartu nama dan berkata, "Sekarang aku pengacara di sini. Jika kamu butuh bantuan..." Yo membalas dengan dingin, "Selamat datang di lingkungan ini. Tapi meski aku harus masuk penjara,
Saat mereka baru saja berpisah, Yunbum menelepon Choi dan mengundangnya ke sebuah. Yo tidak sengaja mendengar percakapan telepon itu dan benar-benar kehilangan. Dia berlari mengejar Choi dan mendesak. Mengapa dia meneleponmu? Namun, Choi mengabaikannya dan tidak mengatakan apa. Yo kembali dengan kemarahannya, menggali tanah lagi untuk meluapkan kekesalannya. Nenek Dongbyo bergegas menghampirinya untuk memberitahunya bahwa rumahnya telah kemalingan karena kuncinya rusak. Buhai segera menyadari kenyataan itu dan berkata, kunci pintu Yunbum juga sedang. Biar aku menelepon untuk Dia menelepon Yunbum, tetapi Yun tidak mengangkatnya karena dia sedang duduk. Yunbum sedang bertanya kepada Choi tentang kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan sekolah dan Choi memamerkan kecerdasannya, membual tentang kasus-kasus hukum yang telah ia menangkan. Jika kamu dalam kesulitan, ada aku di sini. Dalam perjalanan pulang, Yunbum menceritakan kepadanya kisah tentang seorang teman yang tentang seorang guru lain yang telah menamparnya di depan semua orang. Saat dia sedang berbicara, dia tiba-tiba melihat mobil polisi. Dia berlari menghampiri dengan polisi memberitahunya bahwa ada seorang pencuri yang membobol. Dia bergegas masuk ke dalam dan terpaku saat melihat polisi sedang memborgol seorang pria. Orang itu ternyata adalah Yo. Yunbum melangkah masuk dan petugas polisi bertanya, apakah Anda kenal dengan pencuri? Dia menatap Yo dengan dingin dan berkata, aku tidak tahu apakah dia pencuri. Yo tertegun. Aku masuk ke sini karena hari ini adalah jadwal kunjunganku untuk menengok anjing. Apakah kamu lupa? Dia tidak menjawab. Tiba-tiba, mereka seseorang berteriak. Yo mendongak dan melihat seorang pria di atas sepeda motor yang mencoba melarikan diri. Mata Yo terbelalak kaget. Hei, berhenti. Yo berteriak. Pencuri itu panik dan memacu sepeda motornya pergi. Meskipun Yo masih mengenakan borgol, dia tetap melesat mengejarnya dengan kecepatan. Polisi mulai melakukan pengejaran, tetapi pengacara Choi dengan tenang menghentikan. Mari kita berpikir secara. Aku telah menyelipkan ponselku ke dalam tas di. Aku akan melacaknya menggunakan. Di tempat lain, kepala sekolah Kwan dan para guru sedang duduk dengan tenang, menikmati cuaca, sampai pencuri itu tiba-tiba melesat melewati mereka dengan Yo yang mengejar. Pencuri itu mendadak banting setir untuk menghindari. Dia mengeluarkan senjata dan berniat menyerang Yo. Tetapi Yo menerjang maju dan dengan tangan kosong menangkap senjata tersebut. Adegan berpindah ke Yo yang duduk di balik jeruji besi di kantor. Tukang kunci itu sedang berteriak. Aku tidak melakukan apa-apa. Buhai telah menyuruhku datang untuk mengganti. Dan memang benar kenyataannya telah terungkap. Buhai telah menyewa pria ini untuk mengganti kunci bagi Yunbum karena dia mencemaskan keselamatan. Tetapi teman-teman kembar Honga telah melihat pria itu dan mengira bahwa dia adalah seorang pencuri. Ketika Yo datang dan melihat kunci pintunya telah dilepas, dia mengira sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Sehingga polisi berkata, baiklah, ini semua hanya. Namun, tukang kunci yang keras kepala itu bersikeras. Seluruh tubuhku sakit. Ketika ditanya mengapa, dia berkata, tidakkah kalian lihat bagaimana? Dia tampak seperti seekor singa yang siap mencari. Yunbum mengunjungi Yo di ruang tahanan sementara dan memarahinya. Mengapa kamu begitu gegabah? Lihatlah Choi, dia menggunakan akal sehatnya dan menangkap pencuri itu. Yo membentak balik. Apakah kamu sedang membanding? Aku melakukan ini karena aku mengkhawatirkanmu. Sedangkan kamu malah duduk bersamanya di kafe dan melupakan. Kamu telah berubah. Dia menjawab dengan sengit. Lalu apa yang kamu lakukan? Orang yang telah memegang tanganmu. Tepat saat itu Choi melangkah maju dan memberikan kartu namanya kepada Yo. Pria itu tidak akan mencabut laporan. Kamu butuh pengacara. Yo dengan marah mendorong kembali kartu itu. Aku sudah bilang tidak butuh bantuanmu. Aku lebih baik tidur di penjara. Yunbum pergi dengan penuh Malam itu, dia duduk di rumah mencoba memperbaiki pintu sambil berpikir. Apa yang akan aku lakukan? Keesokan paginya, Yo dibebaskan dan Choi sedang menunggunya. Ternyata Choi telah membereskan semuanya sendiri. Choi mengantar Yo pulang dan memberikan dokumen perdamaian kepadanya. Tanda tanganilah di sini. Yo bertanya padanya. Aku tidak menyewamu. Mengapa?
Choi tetap diam. Yo hendak menandatangani dokumen dengan pengacara tersebut. Tetapi tiba-tiba berhenti dan berkata, aku harus... Dia pergi ke bengkel kunci untuk meminta maaf. Tetapi pria itu tidak... Yo bergumam pada diri sendiri. Sebuah permintaan. Aku harus membawakannya di pasar. Yo berpapasan dengan Yunbum. Dia juga melihatnya. Tetapi berpura-pura tidak melihat dan Yunbum membeli beberapa botol air dan beberapa kotak barang yang Yo melihatnya kesulitan membawa 5 botol air lalu berkata, sepertinya itu berat. Biarkan aku membantu. Dalam kegugupannya dia menjawab, urus saja urus. Kembali di rumahnya. Dia mencoba memindahkan pot tanaman yang berat dan itu hampir menimpa kakinya. Tetapi Yo muncul tepat waktu. Mengangkatnya dengan mudah dan meletakkan. Yunbum memperhatikannya dalam diam. Dia sangat ingin bertanya siapa wanita misterius itu. Yo menyadari ada beberapa barang yang ditutupi selimut dan bertanya, apa yang ada di... Dia dengan canggung menjawab. Kemudian dia bertanya kepadanya bagaimana. Dia menjawab dengan hati-hati, menyembunyikan cerita. Yunbum bergumam dalam hati, jika dia tidak menyebutkannya, maka pasti... Dia berkata kepadanya kamu tidak seperti dulu lagi. Kamu menjadi sangat aneh. Dia menjawab aneh. Kamulah yang sebenarnya telah... Bukankah kamu bilang kita akan menunggu? Aku sedang memaksa diriku untuk menahan perasaanku. Sedangkan kamu sama... Dia menjawab dengan dingin jika hal itu terlalu sulit bagimu. Maka langgar saja janji. Yo tertegun. Apakah kamu sadar apa? Apakah kamu serius? Dia menjawab ya. Dia pergi dengan hati hancur. Berkata pada dirinya sendiri. Dia menyuruhku melakukan. Pastinya dia tidak mencintaiku. Namun kenyataannya ternyata sangat berbeda. Yunbum menyingkap benda-benda yang tersembunyi di bawah selimut. Ternyata, dia telah membeli semua kunci dari toko tukang kunci. Kita mengetahui bahwa dia telah menemui tukang kunci tersebut. Memohon kepadanya untuk mencabut gugatan. Dan dia bahkan telah berlutut di hadapannya. Lalu dia mendapati bahwa pria itu adalah penggemar berat dari aktris Nani, yang dia berjanji memberinya tiket konser Nani yang sebenarnya sudah benar-benar ludes terjual. Dia telah menelepon ibunya, mendapatkan tiketnya. Yo pergi ke bengkel kunci untuk meminta perbaikan kunci dengan pria itu sedang merasa sangat bahagia karena mendapatkan tiket dan menceritakan kepada Yo berlari ke arahnya seperti orang gila dan bertanya, mengapa kamu melakukan semua? Dia menjawab, demi diriku. Dia berkata apa? Kamu sedang berbohong lagi. Kamu sudah berlutut demi aku dan membeli semua barang. Yunbum akhirnya meledak dan meneriakkan semua yang telah dia pendam selama ini. Kamu bilang kamu akan menunggu 2 tahun. Tapi kemudian kamu malah duduk di kafe dengan wanita lain. Kamu bahkan belum menyentuh kuku jariku. Tapi dia malah memegang. Yo tersenyum lembut dan berkata, kamu benar, sejujurnya adalah aku tidak bisa menunggu 1 detik pun. Setelah itu, dia tiba-tiba berteriak dan lari lurus ke arah rumahnya dalam kepanikan. Ya ampun, apa yang baru saja? Dia mengejarnya dan meminta maaf tanpa henti. Ketika dia akhirnya berhenti, dia berbalik padanya dan bertanya dengan tajam siapa sebenarnya. Dia berbohong dan memberitahunya bahwa itu adalah karyawan dari sebuah perusahaan asuransi. Orang yang dia meyakinkannya bahwa wanita itu tidak akan pernah kembali lagi karena dia telah membentak. Dia mempercayai. Kemudian dia mengajaknya berkencan sebagai semacam pemanasan. Mengingat fakta bahwa dia harus menunggunya selama. Dia setuju. Tapi hanya dengan syarat bahwa hal itu harus dilakukan setelah kunjungan yang mereka rencanakan di stasiun pembangkit listrik. Para wanita tua di desa itu semuanya tercengang karena melihat Yo berjalan-jalan di sekitar peternakan. Musim semi telah tiba. Cuacanya sangat indah. Dan dia benar-benar tanpa beban. Terus mengulang pada dirinya sendiri sudah dekat. Semuanya. Suara tawanya bergema di seluruh desa. Mereka memang tidak pernah terbiasa melihatnya. Di kejadian lain, Choi sedang mengadakan sebuah seminar di sekolah. Bersama Yunbum, Buhai merasa bahagia dan bangga padanya. Lihatlah di. Sementara itu,
Honga duduk dengan sedih karena pamannya tidak akan pernah melakukan hal seperti. Saat Honga kembali ke rumah, dia terkejut melihat Yo sedang mencuci piring dengan riang dan tertawa sendirian. Honga menyindirnya. Bahagia sekali seperti. Ada 2 piring di sini. Sekalian saja cuci keduanya. Honga, yang pada dasarnya kurang peka, telah menggoda Yo dengan mengangkat sendok sayur agar dia bisa melihat bayangannya sendiri. Kemudian dia bertanya apa yang membuatnya begitu senang. Ketika Yo memberitahunya bahwa dia akan pergi dengan Yunbum, Honga pun memperingatkannya. Karena Choi sudah datang ke sekolah pada hari ini dan terus membuntuti Yunbum sepanjang waktu. Sepertinya persaingan ini akan menjadi sang. Senyum Yo langsung menghilang. Ia menjadi murung kembali dan menolak mencuci sisa tumpukan piring. Keesokan harinya di sekolah, para guru mengadakan sesi gosip tentang Yo dan wanita yang mereka lihat bersama. Mereka mulai berspekulasi bahwa ia sedang berkencan secara. Yunbum menyerbu masuk dengan marah dan memberitahu mereka bahwa wanita itu hanyalah agen asuransi yang mengejarnya kemana-mana. Dan ia sudah mengusir. Ia membentak mereka bahwa sangat salah membicarakan orang lain di belakang. Mereka bertanya mengapa ia membelanya dan bagaimana ia tahu semua informasi. Ia beralasan ada pekerjaan yang harus dilakukan, lalu melarikan diri. Namun Su mengikutinya dan bertanya apakah ada sesuatu yang terjadi antara ia dan Yo. Karena Yunbum memberitahu bahwa ia hanya datang untuk mengambil anjing, tidak lebih dari itu. Tentu saja Su tidak mempercayainya. Yunbum membawa para murid mengunjungi pembangkit listrik tempat Yo bekerja untuk menyambut mereka. Yo muncul dengan penuh drama, bak seekor singa yang turun dari ketinggian, dan menyambut mereka dengan. Ia membawa mereka berkeliling dan menjelaskan bahwa perusahaannya bersaing dengan grup perusahaan global. Semuanya berkat upaya dari. Para murid bersemangat dan ingin bertemu direktur tersebut. Seorang karyawan pergi meminta izin. Saat sang direktur masuk, semua orang terkejut melihat sosok seorang pemuda tampan dengan penampilan yang kejutan terbesarnya adalah dia ternyata Yunbum terpana. Dari satu kejutan ke kejutan lainnya, bukan hanya dia, tapi semua orang tidak bisa berkata-kata, terutama 2 teman kembar Heng yang mengenal. Dia terlalu tampan, bisa menandingi para aktor dan model. Suatu hari, dia bahkan menggenggam tangan Yunbum dan berkata mereka terlihat sangat. Dia begitu terkejut hingga tidak. Ini pertama kalinya dia melihat Yo tampak begitu necis dan elegan. Pada jam makan siang, Yo mengikutinya dan mencoba berdamai dengannya. Tetapi dia khawatir Su akan segera mencurigai sesuatu. Dan jika si kembar melihat mereka jalan bersama, mereka akan Yo tercengang apa? Setelah semua upaya ini, dia terus memohon agar dia tidak menghancurkan kebahagiaannya dan berjanji akan membawanya ke tempat-tempat sepi yang tidak dikunjungi. Setelah melihat ketulusannya, dia memberitahunya bahwa dia akan menjemputnya di rumah bed. Sayangnya, dia malah muncul tepat saat fajar menyingsing, membangunkannya. Dia memintanya untuk menunggu karena dia baru saja bangun. Dengan nada romantis, dia menggodanya dan apa ini? Mengapa kau tampak seperti seorang putri yang baru keluar dari cerita? Dia terpaku, terpesona, tidak bisa membalas saat perasaannya benar-benar luluh. Dia menenangkannya bahwa dia telah merencanakan segalanya dan memintanya jangan percayalah padanya. Dia membawanya ke laut, di mana mereka duduk diam menatap matahari terbit. Dia telah menyiapkan sarapan dan meyakinkannya bahwa tidak akan ada orang yang datang ke tempat. Saat ia tertidur di bahunya, anak buahnya tiba-tiba muncul tanpa sengaja. Mereka sedang berlatih di dekat. Ia segera bersembunyi di bawah selimut dan memeluk erat pinggangnya agar tidak ada yang bisa melihatnya. Sementara para anak buah menyapa bos. Ketika ia menolak, mereka malah duduk bersamanya dan melahap habis semua makanan yang telah ia. Yo hampir saja ingin menangis. Ia telah terjaga sepanjang malam menyiapkan. Untuk menebus kesalahannya, ia membawanya ke sebuah restoran yang terbengkalai di atas gunung. Sekali lagi. Namun malangnya, sang manajer muncul bersama istrinya untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Si manajer bertanya kalian berdua pergi bersama. Yunbum yang panik mendorong Yo menjauh dan berkata apa? Tidak, aku bahkan tidak mengenal. Mereka berpura-pura seolah hanya kebetulan bertemu lalu duduk di tempat lain. Asisten Choi dan Su sedang berkencan di sebuah taman hiburan. Kita melihat Choi diam-diam membuntuti mereka.
Ia merasa cemburu dan khawatir bahwa si asisten mungkin sedang Ia menolak membiarkan Su membayar tagihan. Si asisten pun segera mengeluarkan kartunya untuk membayar demi Choi terus menempel pada mereka, mengikuti mereka berkeliling taman, menampakkan ketidaksukaan. Ia tampak seolah-olah ingin menghajar. Su menyadarinya dan berpura-pura mereka adalah kekasih hanya untuk membuatnya kesal. Pada saat yang sama, Yo dan Yun Bum Yo menjadi cemas karena tempat ini sangat ramai dan seseorang mungkin mengenali mereka. Tetapi Yun Bum sangat Mereka segera menyadari bahwa sebenarnya memang tidak ada privasi terjamin sampai Su melihat Yun Bum. Ia panik dan menyambar Yo, menyeretnya ke arah rumah hantu. Ia juga menarik si asisten ikut masuk, yang sedari awal sudah Yun Bum benar-benar ngeri. Ia meneriaki hantu-hantu itu, mengusir mereka dan bersembunyi di tempat persembunyian mereka. Saat hantu-hantu muncul, ia memeluk Ratio dan menjerit. Yun Bum merasa kesal karena ia sama sekali tidak menikmati apapun di taman. Untuk menghiburnya, Yo membawanya ke sebuah sekolah terbengkalai tempat. Meskipun begitu, ia mulai merasa dihantui oleh Yo menyiapkan suasana romantis khusus untuknya. Ia menyajikan permainan untuknya dan mendorongnya lembut seolah di ayunan, membiarkannya menghidupkan kembali momen dan emosi yang belum pernah ia rasakan saat itu. Ia tertawa, santai dan menikmati dirinya sendiri hingga hari itu perlahan berakhir. Di penghujung hari, Yo memberinya hadiah dan memintanya membukanya setiap kali Ia meminta Yo untuk tidak memakai setelan jas lagi, karena ia merasa cemburu saat Yo terlihat terlalu tampan dan ia tak percaya wanita. Yo tersenyum dan berkata padanya, apapun maumu. Semua setelan jasku akan dibuang ke tempat. Mereka saling berpelukan terakhir dengan hangat dan penuh haru. Privasi sedang di puncaknya saat seorang guru melihat. Hatinya menjadi lemah bak seekor anak ayam dan Yun Bum mulai memohon padanya agar jangan sampai ada orang yang tahu. Yo dengan lembut menenangkan dan meyakinkannya. Jangan takut, ada aku di sini. Lalu ia berlutut dan memohon kepadanya. Sang guru memutuskan untuk memanfaatkan situasi ini dan memerintahkan Yun Bum untuk mengumpulkan informasi tentang Setelah itu, ia menarik Yo ke sudut, membuatnya sibuk dengan makanan dan meminta satu bantuan lagi. Keesokan harinya di sekolah, Yun Bum mencoba menghindari semua orang. Tetapi Su memergokinya dan bertanya dengan belak-belakan apakah ia pergi ke taman hiburan dengan seorang Sang guru turun tangan, melemparkan tas kepadanya dan memberi tahu Su bahwa ia bertemu Yun Bum di taman tetapi wanita itu sendirian. Su pun kemudian, Yun Bum mendekati sang guru dan memberitahunya bahwa asisten tersebut masih lajang dan belum pernah menikah. Sepulang sekolah, Su pergi ke pusat olahraga untuk menarik. Ia bahkan tidak berniat untuk berlatih. Tetapi ia terkejut melihat sang guru. Di luar dugaan semua orang, sang guru menang dan menjatuhkan Yo ke lantai. Kemudian kita mengetahui bahwa semuanya telah direncanakan. Yo tampak sangat sedih. Ia tidak pernah kalah dari siapapun sebelumnya. Tetapi itu semua. Ia terbaring di lantai mengerang kesakitan. Su takjub dengan kekuatan sang guru dan berkata, dari mana kau mendapatkan energi? Dan sejak kapan kau punya otot seperti itu? Saat ia tahu Yo akan meninggalkan gimnasium, sang guru menolak membiarkannya membatalkan. Tidak mungkin. Aku sendiri. Pergi ganti baju lalu kembali ke sini. Kembali ke Yun Bum. Ia sangat ingin membuka hadiah itu karena ia sangat merindukan Yo. Ia sulit untuk tetap tenang. Bertanya-tanya bagaimana ia bisa bertahan melewati Ia membawa anjing itu keluar jalan-jalan. Namun sayangnya, ada seseorang yang hampir menabrak. Ia jatuh ke tanah dan berhadapan dengan wanita yang pernah ia lihat bersama Yo. Kita mengetahui bahwa namanya adalah Yun. Yun Bum tidak tahan dengannya dan mulai melontarkan kata-kata sindiran halus. Anjing itu pun terus menyalak galak seolah ingin menggigitnya. Di dalam hati, Yun Bum merasa puas meski ia berpura-pura tidak peduli. Ia memperingatkan wanita itu untuk menjauh dari Yo karena Yo tidak ingin terlibat dengan urusan. Wanita itu tertawa terbahak-bahak dan mengatakan padanya secara langsung bahwa Yo sedang. Yun Bum segera pergi ke rumah Yo dan menuntut untuk mengetahui kebenaran. Kita kembali ke masa lalu dan mendapati bahwa Yun sebenarnya adalah adik perempuan. Ia melarikan diri dari rumah karena ayahnya yang kejam dan suka Ketika ia kembali bertahun-tahun kemudian, ia sudah memiliki seorang anak bernama Han dan tidak bisa
Ayah mereka mengamuk dan mengusirnya dari rumah. Ia miskin dan putus asa, sehingga menitipkan anak itu kepada Yo dan memberitahunya bahwa ia akan ke Seoul untuk bekerja mencari uang. Yo membesarkan Han sendirian dan berbohong kepada semua orang bahwa Han adalah keponakannya dan orang tuanya sudah lama meninggal, agar anak itu tidak perlu tumbuh besar dengan kepercayaan. Yo menjelaskan bahwa adiknya kembali bukan demi putranya. Ia kembali untuk menuntut hak waris dari ayah mereka. Ia selalu menjadi orang yang "Would you like me to try?" Yunbum menyarankan agar Yo memberitahu Han yang sebenarnya. Apapun yang dikatakannya, wanita itu tetaplah ibunya. Dan mungkin suatu hari mereka mengubah topik saat Yun datang. Berpura-pura seolah ia baru saja mampir untuk mengembalikan anjing. Lalu badai dahsyat melanda desa. Di tengah kekacauan tersebut, murid-murid yang rajin tetap duduk mengerjakan. Yunbum memperhatikan Han, murid terbaik, menyelesaikan ujian hanya dalam 10 menit dan mengumpulkan kertasnya dengan tenang. 5/5 untukmu, jagoanku, ucapnya demi melindungi anak itu. Tuh tatapan iri, terutama dari Jin, yang sedang marah dan terburu-buru menulis. Malam itu, badai menyebabkan mati listrik di seluruh desa, kecuali di rumah Yo berkat sistem tenaga surya yang ia operasikan di pembangkit listrik. Seluruh warga desa berkumpul di rumahnya. Semua orang bersantai, menetap, dan merasa nyaman seperti di rumah sendiri hingga tempat itu mulai. Yo naik pitam dan mulai mengatur semua orang, membagi tugas serta menetapkan peraturan. Ia menugaskan Su dan sang guru untuk menyiapkan makanan. Sang guru berterima kasih sedalam-dalamnya kepada Yo, namun sebenarnya ia tidak tahan padanya karena Yo telah mempermalukannya. Oleh karena itu, Yo menugaskannya untuk membersihkan. Tiba-tiba Yo menyadari Yunbum tidak ada di sana. Ia bertanya kepada Choi tentangnya karena tadi ia ada di kantor. Choi memberitahunya bahwa ia menanyakan beberapa hal. Para pria keluar untuk mencari. Sementara itu, sang guru memperhatikan wanita itu sedang mengobrol dan menggoda si asisten. Dan memperingatnya bahwa pria itu belum pernah menikah serta mungkin memanfaatkannya demi uang. Ia membalas dengan geram, "Apa-apaan yang kau bicarakan?" Ia membentaknya agar membiarkannya sendiri. Namun jauh di lubuk hatinya ia merasa. Pada saat yang sama, Yunbum sedang mencari dengan putus asa hadiah yang telah diberikan. Ia telah menjatuhkannya. Dan ketika akhirnya menemukannya, ia merasakan sesuatu yang aneh karena papan di atasnya hampir saja. Kembali ke rumah, Jin mengawasi Han dan terkejut melihatnya sedang bermain-main meskipun besok mereka ada ujian. Ia berniat menghadapinya, tetapi Han memergokinya sehingga ia bersembunyi di dalam. Sayangnya, Yo masuk untuk menggunakan mesin cuci. Ia mulai melepas kemejanya. Saat melihat otot-ototnya, Jin berteriak dan Yo menyadari kehadiran. Dalam kekacauan itu, ia akhirnya jatuh tepat ke peluk. Keduanya merasa sangat canggung. Jin mengaku telah membuntutinya karena ia ingin tahu bagaimana Han selalu menjadi yang terbaik setiap tahun. Han membawanya ke kamarnya dan memintanya belajar di mejanya. Setelah ia selesai belajar, Han memintanya tidur di tempat tidurnya sementara. Segera setelah Han pergi, ia mulai menggeledah buku-buku Han dan menyadari bahwa Han benar-benar belajar sangat keras. Ternyata, kau sungguh telah berupaya untuk itu. Ia mencoba tidur tapi. Sementara itu, Yunbum sadar dan mendapati dirinya berada dalam dekapan Choi. Ia sempat pingsan karena Choi membantunya berdiri dan membawanya kembali ke rumah Yo, memintanya ganti baju selagi. Peneleponnya adalah ibunya dan ia tidak ingin bicara di depan Yun. Ketika Yo datang, ia memarahi Yunbum habis-habisan, menuduhnya ceroboh dan tidak bertanggung jawab karena pergi keluar di. Ia merasa sakit hati bukan karena kemarahan pria itu, melainkan karena ia bersikeras ingin pulang ke rumahnya sendiri meski hari gelap gulita saat Yo mengikutinya. Ia memberitahu Yo bahwa ia tadi mencari hadiah pemberiannya karena ia menghilangkannya. Dan itu adalah hadiah pertama yang ia terima tuh Yo. Yo memberinya hadiah lain dan berbisik, "Aku akan memberimu 1000 hadiah jika itu bisa menjagamu tetap." Ia bertanya apa yang akan terjadi jika sesuatu yang buruk menimpanya. Apa yang akan terjadi? Ia terperanjat bertanya bagaimana Yo bisa tahu. Yo menjelaskan bahwa saat papan itu hampir jatuh, Yo telah mendorongnya menjauh dan menahan benturan itu demi dirinya, hingga
Choi telah menangkapnya agar ia tidak jatuh ke tanah dan membawanya pulang sementara Yo pergi mengobati. Kini, diliputi perasaan bersalah. Ia terus meminta maaf dan akhirnya bertanya pelan. Lalu mengapa kau sedang menangis? Yo mengaku bahwa ia baru menangis tepat 1 kali saja sejak hari. Ia menatap Yo dengan kaget dan berseru, "Ya ampun, kau sangat sensitif sekali. Jadi air mata ini karena kau mengkhawatirkanku." Ia meminta Yo berhenti menangis. Namun Yo menjawab dengan, "Aku tidak tahu. Ini pertama kalinya aku menangis." Ia mencoba segala cara untuk membujuknya. Namun tidak berhasil sampai ia mencium pipi Yo. Yo seketika merasa lebih baik dan air matanya pun mulai mengering. Ia membawanya kembali ke rumahnya. Would you like me? Ketika listrik telah menyala kembali di seluruh desa, ia bersikeras agar wanita itu menginap karena ia mengkhawatirkannya. Dan terlebih lagi, ia ingin menyiapkan sarapan untuknya sendiri. Pada pagi hari, ia memberitahu bahwa ia belum akan mengungkap seluruh kebenaran agar wanita itu tidak Sayangnya, tepat pada saat itu, mereka tidak sengaja melihat beberapa dokumen wanita. Anak laki-laki itu bingung saat melihat nama dan stempel resmi ibunya di sana. Padahal ibunya seharusnya. Ia teringat pernah melihat seorang wanita asing di luar rumah sebelumnya dan mulai curiga bahwa wanita itu mungkin benar-benar ibunya. Ia membawa tumpukan dokumen itu keluar dan bertanya kepada Yo apakah ibunya masih. Yo memintanya untuk tenang dan menunggu sampai besok. Berjanji akan menjelaskan semuanya. Terutama karena seluruh warga desa benar-benar ada tepat di dalam rumah dan semua orang akan mendengar jika mereka. Suara mereka sudah cukup keras untuk membangunkan Choi dan adik perempuannya, yang bertanya apa. Mereka menolak menjelaskan lalu pergi. Pagi berikutnya saat sarapan, anak itu tidak makan bersama mereka. Jin menyadari. Ia memberitahu bahwa pesta ulang tahun nenek salah satu teman sekelas akan segera diadakan dan memberinya sebuah undangan. Ia juga memberitahu bahwa ia akan menunggu untuk membeli es krim agar mereka bisa makan bersama. Ia berbicara dengan lembut, mengaku bahwa ia berdiri di balik pintu pada. Sepulang sekolah, Jin menunggunya dan mengatakan bahwa ia boleh bertanya apa saja dan ia akan menjawab. Hal yang mengejutkan adalah, "Would you like me to translate?" Dia hanya berjalan lurus ke kamar. Setelah itu, kita tahu bahwa dia diam-diam mengambil alamat ibunya dan memutuskan untuk pergi mencarinya. Guna mencari. Hari berikutnya adalah perayaan ulang tahun sang nenek yang diadakan di lapangan bermain sekolah. Makanannya sangat luar biasa karena Jin sendiri yang menyiapkannya. Semua orang terpana, takjub, dan diam-diam merasa iri saat mengira bahwa kini dia adalah preman yang serba bisa. Terutama para. Mereka sangat senang karena dia telah menyiapkan makanan yang disesuaikan khusus dengan kondisi. Dia mencoba menjadikan makanan sebagai alasan untuk berbicara dengan Eng Bom. Tetapi dia meninggalkan daging dan berniat membawakannya sup. Namun kemudian kepala Jadi dia meninggalkan semuanya dan membawakannya. Dia bertanya kepadanya di mana Han berada karena anak itu tidak datang. Tiba-tiba, pemilik restoran yang kasar itu muncul dan menyatakan dengan suara keras bahwa mereka adalah. Orang-orang mulai mengerumuni mereka. Apalagi saat Yo membawa ikan tuna. Sesuatu yang jarang didapat. Orang-orang dewasa mencoba menghentikan pemilik restoran itu agar diam dengan putus asa. Namun dia malah. Lalu bagaimana kabar putramu belakang? Apakah ibunya sudah mengandung anak perempuanmu? Semua orang terpaku karena terkejut. Terutama Su. Dia menjatuhkan makanan di tangannya karena ini adalah desa yang sangat menjunjung tinggi privat. Orang-orang secara naluriah mulai menutup mulut, digantikan oleh bisik-bisik. Seorang wanita menyebutkan bahwa dia sering melihat mereka bersama di klinik. Yang lain berkata dia melihat Yo membawakan barang belanjaannya di pasar. Sang guru terdiam kaku dan berkata, "Jadi seluruh desa sudah mengetahuinya. Lalu mengapa kalian semua memohon kepadaku agar jangan memberitahu siapapun perihal aku?" Ia menambahkan dengan nada sinis, "Oh, jadi kau sangat bisa dipercaya ya, menyimpan sendiri rahasia." Jin menyelamatkan mereka dari situasi canggung tersebut dengan mengumumkan bahwa ia akan pergi ke Seoul sendiri. Yo segera menyusulnya untuk mencari ibunya. Kemudian, kita melihat ia duduk bersama ibunya di sebuah restoran. Wanita itu mengatakan kepadanya bahwa saat itu ia sangat miskin dan harus. Ketika kembali, ia mengaku ingin menjemputnya. Namun Yo menolak dan menyuruhnya.
Wanita itu mengutuk Yo dan menjadikannya sebagai tokoh antagonis dalam ceritanya, sambil menggambarkan dirinya sendiri. Semua orang merasa simpati kepada nenek itu saat makan malam berakhir. Nenek berkata kepadanya bahwa ia harus pergi karena nenek menyuruhnya untuk datang berkunjung kapanpun dibutuhkan. Ia pun pergi dengan perasaan lega. Tetapi kemudian, ia menyadari bahwa ia lari kembali namun secara tidak sengaja mendengar nenek sedang berbicara. Ia menyadari bahwa semuanya telah diatur. Nenek sedang mengatakan tepat seperti apa yang telah mereka sepakati. Yo akan memberikan bagian warisan. Ternyata nenek melakukan semua ini murni hanya demi uang karena ia ingin menguasainya dan membelanjakannya untuk keluarganya. Ia menelan semua rasa sakit ini ke dalam hati agar tidak meruntuhkan citra tentang sosok ibu di mata Han. Sungguh sebuah. Namun seluruh rencana itu gagal karena nenek meninggalkan ponselnya. Seperti yang telah kita. Ia menelepon Jin dan menyuruhnya segera datang. Ia memohon kakaknya untuk mengantarnya berkendara. Di tengah jalan, Choi yang berada di dekat sana dan setelah mengetahui kebenarannya, telah menelepon Yo untuk mengabari dan saat Jin sampai, ia turun dari bus dan menemukannya sedang duduk tepat di tempat mereka pernah duduk bersama sebelumnya. Ia memanfaatkan momen romantis ini dan dengan lembut menggodanya dalam percakapan. Ia berkata kepadanya ia telah berdandan dan bersolek hanya agar berpura-pura tidak peduli. Ia mengakui bahwa ia menjawab, "Aku pun demikian." Mereka bersama-sama menyusun rencana saat ia kembali. Ia makan malam dengan Yo dan menceritakan semua. Jelas bahwa Yo menghargai segala hal yang telah ia lakukan untuknya dan tidak. Ia juga memberitahu Yo bahwa ia dan Jin saat ini. Dan fakta bahwa mereka pergi makan mie bersama. Yo memberi selamat kepadanya dengan bangga dan berkata, "Kau benar-benar anak yang telah aku besarkan." Keesokan harinya di sekolah, sebuah rapat perbincangan meletus karena kepala sekolah percaya bahwa Yun Bum salah karena mencintai. Hal itu dapat memengaruhi hubungannya dengan anak. Ia terus-menerus menghina semua orang sampai Sue turun tangan. Ia memarahi pria itu karena telah memperlakukan Jin terlalu baik hanya karena dia adalah putri dari gubernur. Dan mengingatkan semua. Sudah waktunya menyerahkan segalanya kepada generasi muda dan mendukung mereka. Ia menyuruh Yun Bum untuk menjalani hidupnya dengan bebas dan jangan memedulikan pendapat orang. Jika ada yang bicara buruk, maka ia harus berdiri Jelas bahwa Sue mulai menghargai sebuah cinta yang murni. Terutama setelah mengetahui asistennya sebenarnya telah menipunya dan hanya mendekatinya untuk mengumpulkan informasi tentang Yun Bum. Karena Choi memang diam-diam menyukainya. Tentu saja tidak ada orang lain yang tahu. Setelah jam sekolah, Yun Bum terkejut melihat Yo sedang menunggunya. Ia mencoba menyembunyikannya agar tidak ada yang melihat. Namun pria itu mengingatkannya bahwa ia telah mempublikasikan mereka pada hari sebelumnya. Ia tertawa kecil dan berkata, "Kalau begitu berikan tanganmu padaku. Ayolah." Mereka pergi bermain bersama di pantai, berfoto bersama, dan semua orang ia hanya setinggi bahu pria itu. Itulah yang orang-orang sebut sebagai proporsi. Mereka pergi ke toko ikan dan saling menyuapi makan di bawah pengawasan dari disiksa oleh rasa cemburu yang menguras emosi. Saat hari berakhir, ia memintanya untuk melepaskan tangan. Ia bercanda bahwa ia tidak bisa melakukannya. Ia terus mencari alasan untuk membawanya masuk ke dalam, hingga sampai di depan pintu kamar tidur. Akhirnya, ia melepaskan tangan dan berniat untuk pergi. Namun ia menahannya dengan penuh keraguan-raguan dan tidak yakin apakah. Saat itu juga, ia menelepon Han dan memberitahunya bahwa malam ini ia akan tidur. Dan benar saja, seperti apa yang Anda harapkan, mereka telah berhasil. Keesokan paginya, sebuah kejutan. Ibunya telah pulang ke desa untuk menjenguknya. Hal ini terjadi setelah ibunya mengetahui dari Choi bahwa putrinya sedang terlibat dengan seorang pemuda bermasalah bernama Yo. Ia kembali mengalami momen dramatis yang serupa. Hampir saja tertabrak oleh gerobak sapi. Saat mencoba menghindarinya, ia terpeleset dan hampir jatuh pingsan. Tiba-tiba Yo muncul, mengangkatnya dengan lembut. Ia terpukau oleh penampilan dan otot-ototnya, lalu memarahinya karena
Ia merasa sangat terkejut saat mengetahui bahwa pria itu tahu ia adalah seorang aktris terkenal. Ia berkata kepadanya bahwa mulai sekarang ia akan memanggilnya. Ia membawanya ke rumahnya dan menyuruhnya beristirahat sambil menunggu mobil diperbaiki. Ia telah membawanya ke tempat tukang. Saat melihat piagam-piagam penghargaan yang tergantung di dinding, ia berkata kepadanya bahwa di dunia ini tidak mungkin ada pria yang lebih sempurna. Saat mendengar suara perutnya berbunyi, ia menyadari bahwa ibunya lapar dan memasak. Ia merasa sangat bahagia. Sudah sangat lama ia tidak dimanjakan seperti ini. Tepat pada saat itu, Yunbum menelepon Yo dan menyuruhnya datang membawa anjing itu pergi. Ia mengatakan kepadanya bahwa tiba-tiba ia mendengar suara seorang wanita di belakang, dan rasa cemas segera merayap ke dalam hatinya. Ia langsung bergegas ke tempat pria itu untuk Saat ia masuk dan melihatnya sedang tidur, ia mendekat berniat untuk membangunkannya. Namun kemudian terdiam karena terkejut saat ia menyadari dan ibunya benar-benar sedang menginap di rumah Yo. Pada saat itu juga ibunya menyadari bahwa Yo pastilah kekasih dari putrinya. Maka saat Yo masuk, ia mulai menggodanya tanpa ampun, melontarkan komentar-komentar tajam dan mengejek. Ia mengingatkan ibunya bahwa baru 2 jam yang lalu ia masih memuji penampilannya tanpa henti. Ia membantah bahwa otot-ototnya terlalu besar dan ia tidak menyukai tipe orang seperti itu. Ia tertawa dan berkata, "Tapi bukankah aku sudah jadi pahlawanmu? Menjadi singa." Yunbum menengahi dan dengan tegas mengatakan kepada ibunya bahwa ia sama sekali tidak meminta. Ia memintanya untuk segera. Yo mencoba mengikuti ibunya keluar untuk menenangkannya. Namun Yunbum menahannya. Ia takut ibunya mungkin akan memisahkan mereka. Ibunya pindah untuk tinggal bersama Choi, menyatakan bahwa pria itu adalah pengacaranya dan juga ketua. Ia terus mendesak pria itu menceritakan segalanya tentang hal ini membangkitkan kembali kenangan masa lalu Choi. Kita kembali ke masa ketika mereka masih. Kita melihat Yo datang ke sekolah dengan bekas cambukan dan memar setiap hari karena ayah. Choi merasa kasihan kepadanya dan menunjukkan kepadanya Kita mengetahui bahwa Choi telah belajar keras dan mendapat peringkat pertama karena ayahnya telah berjanji. Namun, Choi telah memilih untuk mengambil uang itu secara tunai agar dia bisa. Mereka berencana bersama-sama pergi ke Seoul, masuk universitas di sana dan hidup. Awalnya Yo menolak, hingga suatu hari Choi mendapati rumah Yo telah terbakar. Ayahnya telah meninggal dunia dan rumor beredar bahwa Yo bersama anak itu melarikan. Semua orang curiga Yo telah membunuh ayah kandungnya sendiri. Choi merasa sangat Dia bergegas kembali ke sekolah dan memeriksa kotak uang, hanya untuk melihatnya telah hilang karena Yo telah. Pada saat ini, Choi menolak menceritakan apapun kepada Ibu Yunbum dan memintanya mengemasi barang-barang untuk pulang. Keesokan harinya, kita melihat para guru sedang. Asisten Choi mendekati Sue, memohon maaf dan memintanya memberi satu kesempatan lagi. Dia menolak dan guru tersebut turun tangan, menghentikannya dan menyeretnya pergi ke tempat lain. Saat mereka pergi, si asisten mengambil kesempatan itu dan mengaku kepada Sue bahwa dia menyukai. Dia terkejut dan berkata bahwa, "Saya sudah bercerai. Saya sudah 50 tahun dan Dia menjawab dengan penuh semangat bahwa, "Aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Aku mencintai." Hari berikutnya, Yo memanfaatkan libur sekolah dan membawa kekasihnya untuk berlatih bersamanya. Situasi menjadi romantis karena dia menggunakan segala alasan agar bisa lebih dekat dengannya. Dia menyadari ada seseorang yang. Choi menemukan penguntit itu dan datang menghadapinya, hanya untuk menyadari itu adalah Ibu Yunbum. Dia mengatakan bahwa dia ingin tetap tinggal sampai dia merasa tenang tentang putri. Choi menjadi bersemangat dan menyatakan bahwa dia telah jatuh cinta pada Yunbum, dan dia berniat akan Tepat pada saat ia masuk, ia salah mengira pria itu orang asing lalu karena sangat terkejut, ia. Pada saat yang sama, Yo juga. Sementara itu, dalam perkembangan cerita yang lain, kita melihat pasangan ketiga, yaitu para siswa yang. Mereka memilih untuk menonton. Jin mencoba memanfaatkan situasi ini agar bisa dekat dengannya, tetapi ia sangat bagaikan udara yang segar. Ia menghindar. Ia berpura-pura seolah-olah sedang ketakutan dan langsung Ia dengan lembut mendorongnya menjauh, memberinya sebuah boneka binatang, dan menyuruh
Tangannya hampir terasa mati rasa. Impian terbesarnya hanyalah bisa menggandeng tangannya. Dalam perjalanan pulang ke rumah, ia memutuskan untuk berani. Ia secara insting menangkapnya dan ia merasa sangat bahagia. Namun kebahagiaan itu, orang tuanya memergoki mereka sedang. Ia telah berbohong kepada mereka bahwa dirinya sedang flu agar bisa bolos. Mereka memarahinya dengan sangat keras, mengingatkan dirinya tentang bagaimana seharusnya. Ia melangkah maju dan angkat bicara untuk membelanya, mengatakan kepada mereka bahwa Jin adalah orang yang sangat rajin. Mari kita lihat saja pada keesokan hari. Yo sedang berjalan kaki seperti biasanya ketika ia merasa ia berhasil menangkap basah mereka. Dan ternyata itu. Sebelum ia sempat melarikan diri, ia berlari ke jalan dan sebuah mobil. Yo bergegas mendorongnya menjauh dan hasilnya justru ia segera dibawa ke rumah sakit. Ketika Yun Bum mengetahui kejadian itu, ia memanggil para guru dan bergegas. Ia takut bahwa pria itu mungkin sedang jatuh koma karena ia. Seorang rekan kerja datang mendekat dan bercanda bahwa mereka harus memeriksa mobil itu. Tiba-tiba ia menyadari bahwa dirinya sangat sibuk. Yo tersadar dan menenangkan semua orang bahwa ia baik-baik saja. Dokter mengonfirmasi bahwa otot-ototnya sekeras besi. Syukurlah kepada Tuhan. Dan bahwa ia hanya memiliki luka. Ia akan diperbolehkan pulang setelah selesai menerima. Ibu Yun Bum juga ada di sana dan sedang menyamar untuk mencoba memastikan. Ia ingin membayar biaya rumah sakit, tetapi malah bersembunyi saat menyadari para guru ada di sana. Yun Bum ingin melapor ke polisi tentang wanita yang telah menyebabkan kecelakaan itu. Namun Yo menghentikannya dan memberitahu. Ia telah melihat wajah. Yun Bum pun menjadi lebih marah lagi. Merasa bahwa ibunya kembali untuk menghancurkan hidupnya sama seperti. Ia menceritakan kepada Yo tentang apa yang terjadi. Ia dengan lembut menegurnya karena telah menyembunyikan hal itu darinya. Seharusnya ia sudah mendukungnya. Sekarang ia mengambil dokumen yang ia miliki dan pergi mencari Choi agar mereka bisa Ibunya juga ada di sana dan menanyakan kebenaran kepada. Ia mendengar orang-orang bilang bahwa Yo orang baik dan suka menolong, bukannya penjahat. Choi dengan dingin mengatakan kepadanya bahwa Yo adalah orang jahat dan bahwa dia telah Sungguh malang. Yo sedang berdiri tepat di sana. Choi merasa bersalah pada keesokan harinya. Choi datang menemui Yun Bum dan meminta maaf. Tetapi ia menolak untuk berbicara dengannya. Terutama setelah mengetahui bahwa dia telah menguntitnya dan melaporkan segalanya kepada. Ia menuntut agar dia harus meminta maaf kepada Yo. Choi bersikeras bahwa itu adalah kenyataan. Yun Bum pulang ke rumah sebelum Yo dan bertanya langsung kepadanya tentang apa yang. Akhirnya, ia mengaku kepadanya bahwa dia. Kita kembali ke masa lalu. Ayahnya adalah seorang tiran, kasar dan kejam. Sosok yang menghabiskan seluruh uang untuk mabuk-mabuk. Suatu malam, Yo pergi membeli tambahan minuman keras untuknya dan pria ceroboh itu menjatuhkan puntung rokok yang masih menyala. Api berkobar dan merambat ke seluruh penjuru. Saat Yo mencoba menerjang masuk kembali ke dalam, ia mengalami luka bakar di lengannya. Namun, ayahnya mengulurkan tangan dan menangis. Selamatkan ayah, anak. Yo teringat kembali semua pukulan, kata-kata hinaan, rasa malu, dan kekejaman yang harus ia tanggung selama ini. Kini Yo tersiksa oleh rasa bersalah, percaya bahwa seharusnya ia bisa. Yun Bum mencoba untuk menghiburnya, tetapi ia merasa hal itu tidak banyak membantu. Keesokan harinya, Yo terkejut saat kakak perempuannya muncul. Ia mengira kakaknya datang lagi untuk meminta uang. Namun sebaliknya, kakaknya berterima kasih karena telah menyelamatkan putranya. Membesar. Kakaknya mengatakan kepadanya bahwa apa yang terjadi pada ayah mereka adalah sebuah takdir. Dan Yo tidak mungkin bisa menyelamatkannya karena saat itu ia sedang. Jika ia tetap tinggal, maka mereka bertiga pasti. Kakaknya juga memberitahu bahwa Yun Bum lah orang yang memintanya untuk datang ke sini guna membantu menghilangkan rasa bersalahnya. Itulah alasan Yo datang ke rumah Yun Bum untuk berterima kasih secara langsung. Hari berikutnya,
Si asisten sedang menunggu Sue di depan gerbang sekolah ketika tiba-tiba seorang reporter mencegat jalannya dari Seoul untuk menanyakan. Dia panik, berbicara dengan terbata-bata dan berlari langsung menemui Choi untuk. Mereka mendapati bahwa si reporter ini sebenarnya sangat membenci aktris Dia berencana untuk menerbitkan sebuah artikel yang menuduh bahwa Yoon Bum sedang. Si asisten bergegas pergi untuk menghentikan bencana. Yo secara tidak sengaja mendengar percakapan itu. Segera ikut pergi dan langsung menuju ke kantor redaksi. Yo menerobos masuk ke ruang berita dengan membawa pot tanaman di tangan dan menuntut untuk. Tepat pada saat mendengar nama Yo, dia ketakutan dan bersembunyi di bawah meja. Sebaliknya, manajer redaksi melangkah keluar dan Yo dengan tenang menginterogasi mereka sampai mereka mengaku bahwa mereka telah memutarbalikkan fakta dan menambahkan nama-nama palsu hanya untuk Yo menyatakan kepada mereka bahwa dirinya telah mengajukan gugatan, dan jika mereka berani memuat apapun tentang Yoon Bum, dia sudah memiliki rekaman sebagai. Sementara itu, Jin mengajak Han makan untuk merayakannya karena hasilnya telah keluar dan dia menempati peringkat pertama. Dia sedang diliputi oleh kebahagiaan, terutama karena untuk pertama kalinya dalam hidup, orang tua telah menghormati dan Tiba-tiba mereka harus bersembunyi karena si kembar juga berada di tempat yang sama dan hubungan mereka masih menjadi. Pak Guru muncul bersama si kembar untuk memarahi mereka karena nilai yang sama. Guru itu mengungkapkan bahwa mereka telah gagal dan memiliki nilai yang lebih rendah dari Han, orang yang hanya memilih. Si kembar menggerutu marah lalu pergi. Jin merasa bingung dan sedih. Tetapi Han menjelaskan bahwa dia melakukan semua ini demi dirinya karena bagaimanapun juga dia tidak pernah berniat masuk. Kembali ke Choi. Akhirnya dia memutuskan untuk mengakui kebenaran. Dia memberitahu Yo bahwa setelah menyelamatkan anak itu, dia pergi ke rumah Yo untuk membantu. Tetapi tidak mengatakan bahwa dia hanyalah orang miskin yang menyedihkan. Dan dia hanya berpura-pura menjadi temannya agar para. Choi mengaku bahwa dia telah berbohong kepada orang tuanya karena mereka ingin dia Dia sama sekali tidak tahu Yo berdiri di sana dan merasa sangat sakit hati. Choi mencari. Dia mencuri uang itu dan menggunakannya untuk. Kini kebenaran telah terungkap. Keduanya pun saling meminta maaf, menghapus kesalahpahaman dan kembali menjadi. Yo pergi mencari Yoon Bum, menghiburnya dan memutuskan untuk memasak. Inilah hal yang seharusnya dilakukan. Dia duduk di sampingnya sampai dia tertidur pulas. Dia memberitahu bahwa ibunya telah menelepon dan minta maaf, mengakui bahwa dialah yang menyebabkan. Jika dia bukan seorang aktris terkenal, maka tidak akan ada yang memedulikan putrinya atau ketidakadilan yang harus. Ibunya menyuruhnya mematikan ponsel dan pergi bersembunyi. Keesokan harinya, reporter itu sangatlah berbahaya dan pasti dia akan menerbit. Dia tidak ingin Yoon Bum terluka atau diinterogasi. Yo menyuruhnya tidur dan jangan merasa khawatir lagi. Dia selalu ada di sisi dan akan melindunginya dengan segala. Sayangnya, ibunya ternyata benar. Artikel itu tersebar luas ke seluruh desa dengan kecepatan. Ketika Yo bangun, dia pergi mencari Yoon Bum dan terkejut saat melihat dia telah Dia pergi mencari ibunya. Yoon Bum mengakui dialah sosok yang ada di dalam artikel itu. Namun dia memilih untuk menghadapi daripada melarikan. Dia telah mematuhi aturan. Makanlah dirimu sendiri sebelum ada orang lain yang memakanmu. Yo membawanya kembali pulang ke pedesaan agar mereka bisa menghabiskan. Karena dia akan segera kembali ke Seoul dan dia tidak akan bisa bertemu. 1 tahun kemudian, Yoon Bum telah berubah total 180 derajat. Dia berpakaian elegan lagi dan tahu cara merawat dirinya. Choi datang untuk memberinya sebuah kabar. Akhirnya dia telah memenangkan gugatan. Si reporter dan istrinya harus membayar ganti. Malam itu, dia berkumpul dengan keluarga untuk. Dia menelepon Yo, tetapi dia sedang terjebak di sebuah konferensi sekolah di. Dia sangat merindukannya dan tidak tahan lagi. Dia membuka hadiah yang telah dia berikan padanya. Merasa khawatir bahwa itu mungkin akan agak sempit karena akhir-akhir ini berat badannya bertambah. Dia melompat ke mobil dan langsung meluncur ke pedesaan. Dia ingin membawa Jin dan Han bersamanya, tetapi malah melihat Choi di. Dia mengatakan padanya bahwa Yo sudah bangun pagi dan pergi. Ketika dia sampai di sana, dia mendapati bahwa si kembar telah berubah ke arah yang lebih baik.
Dia bertanya tentang Yo dan diberitahu bahwa dia telah meninggalkan ponselnya lalu pergi ke pasar. Dia berlari mengejarnya dan bertemu Han serta Jin di jalan. Dia memberi selamat atas hubungan anak-anak itu dan mengetahui mereka telah lulus ke universitas yang sama. Han memberitahu bahwa Yo ada di pusat pelatihan untuk bekerja. Dia memarahi dengan manja. Apakah kau berniat membiarkan seluruh desa mengejar? Ketika dia sampai di pusat tersebut, dia memberi selamat kepada mereka akhirnya menjadi pasangan. Yo sedang menunggunya di tepi pantai untuk mengenang kembali kenangan kencan pertama mereka. Dia datang ke sana dengan persiapan matang sebuah puisi penuh makian. Namun sebaliknya, itu malah. Ia bertanya kepadanya mengapa ia tampak begitu tampan. Ia menjawab, mataku harus terlihat sangat tajam. Saat ia sedang berbicara belum selesai, ia langsung mengubah suasana hati. Tidak, aku tidak akan terjebak. Ia mengeluarkan hadiah tersebut. Ternyata itu adalah gelang lama yang pernah ia pakai. Ia berkata kepadanya bahwa ia sengaja melakukannya hanya untuk menggodanya. Lalu ia mengeluarkan kotak lain berisi sebuah cincin yang megah, sempurna dan ia telah menyiapkan pidato yang panjang. Namun ia segera menghentikan. Ya, aku bersedia. Mereka memutuskan untuk akhirnya mereka bersama dan di sanalah film itu berakhir.